Bab 1061, ikut aku, ikan naga surgawi. Pada saat mata preceptor Seadip berkedip karena cemoohan, Kail Bai Xiaochun menghantam air. Sebelum itu bahkan bisa tenggelam, dan bahkan ketika suara gemercik air masih bergema, seekor ikan naga surgawi sepanjang 3 meter muncul dan menggigit kaitnya. Itu menjepit rahangnya ke mode yang sangat ganas. Tampaknya khawatir Kail itu akan hilang, itu benar-benar menelannya ke dalam perutnya. Senang, Bai Xiaochun menarik kembali pancingnya, menarik seluruh ikan sepanjang 3 meter dari air. Tetesan air menyembur ke segala arah, dan sisik kemasan ikan itu berkilau menyilaukan. Seluruh adegan itu cukup memikat. Saat ikan naga surgawi terbang di udara, Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan meraihnya dengan mudah. Alis menari-nari naik dan turun dengan gembira, ia dengan cepat memasukkan ikan naga ke dalam tasnya. Itu terjadi begitu cepat sehingga beberapa orang yang menonton bertanya-tanya apakah mereka telah melihat sesuatu. Pikiran pengajar Seadip mulai berputar, dan dia hampir tidak ingin percaya bahwa apa yang baru saja dilihatnya benar. Menggosok matanya, dia melihat tempat ikan itu terbang keluar dari air, dan kemudian kembali ke Bai Xiaochun yang bersemangat. Bai Xiaochun tidak bisa tidak mengagumi betapa jeniusnya dia. Ikan naga di surga berani memelototinya dengan jijik, dan nyaris tanpa usaha, ia menempatkan mereka di tempat mereka. Bahkan ketika dia merenungkan hal-hal seperti itu, dia ingat bahwa preceptor Seadip hendak mengatakan sesuatu lebih jauh. Apa yang baru saja kamu katakan? Petik 2 titik titik. Jantung preceptor Seadip sudah berpacu, dan pikirannya berputar sangat keras sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Setelah mengambil beberapa napas untuk pulih, pertanyaan Bai Xiaochun terdaftar. Menggosok hidungnya, dia berkata, kukira kamu cukup beruntung, Duke Heavenspan. Dengan itu, dia melempar barisannya kembali, mengenai tempat yang persis sama yang baru saja dipukul Bai Xiaochun. Mempertimbangkan berapa banyak ikan naga yang berkumpul di daerah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tempat itu dengan gugup, bertanya-tanya apakah dia akan mendapat gigitan. Bai Xiaochun sangat senang dengan tanggapan preceptor Seadip. Bersihkan tenggorokannya, dia membuang garisnya sendiri lagi, tetapi ke arah yang berbeda. Kali ini, kailnya mendarat tepat di depan preceptor Seadip. Begitu kaitnya mengenai air, preceptor Seadip melihat ke tempat itu, di mana matanya melebar. Tampaknya dengan kegilaan bahwa ikan naga surgawi berlari ke arah kail. Gelombang mulai bergulung di atas air ketika mereka berjuang dengan sekuat tenaga untuk mencapai kail. Hanya perlu satu kedipan mata bagi salah satu dari mereka untuk menggigitnya. Kegembiraan di matanya benar-benar terbukti. Pendeta Seadip merasa seperti disambar petir. Hampir menjatuhkan pancingnya, dia melompat dan berteriak, mustahil. Belum pernah ia menyaksikan peristiwa yang mengejutkan seperti ini. Sangat tak terbayangkan sehingga dia merasa seperti akan runtuh secara mental. Dia telah memancing di tempat yang sama ini selama lebih dari 100 tahun, dan meskipun dia telah melihat orang-orang berhasil mengaitkan seekor ikan naga sebelumnya. Biasanya itu adalah situasi di mana seekor ikan yang pilih-pilih mengambil umpan dengan sengaja. Itu lebih seperti ikan yang sengaja ingin pindah rumah dan pemilik. Tapi apa yang dia saksikan sekarang membuatnya merasa sangat terpesona. Ini bukan memancing, ini adalah ikan yang menjilat Bai Xiaochun, tampaknya khawatir mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggigit kait yang dilemparnya. Benar-benar linglung, preceptor Seadip memandangi air, dan kemudian pada Bai Xiaochun, dan membuka mulutnya seolah berbicara. Namun, tidak ada kata-kata yang keluar. Sementara itu, orang-orang di kejauhan yang telah menonton semua jelas terguncang. Awalnya mereka terlalu kaget untuk mengatakan apa-apa, tetapi tak lama kemudian, teriakan kaget bisa terdengar. Aku tidak percaya dia benar-benar menangkap ikan naga. Surga, dia tidak hanya menangkap satu. Dia benar-benar menangkap dua berturut-turut. Petik 2 titik titik. Betapa beruntungnya orang ini. Benar-benar menantang. Petik 2 titik titik. Ini bukan keberuntungan. Dia terhubung oleh takdir pada ikan naga itu. Biasanya,
keributan seperti itu akan membuat semua ikan naga menjauh. Tapi saat ini, yang terjadi justru sebaliknya, yang menyebabkan lebih banyak lagi teriakan kaget. Hei, lihat ke sana semuanya. Surga, lihatlah berapa banyak ikan naga. Kenapa, kenapa mereka semua datang? Petik 2 titik titik. Semua orang memandangi pemandangan yang benar-benar mengejutkan itu. Gelombang bergulung-gulung di permukaan kolam surga sebagai satu ikan naga surgawi demi satu bergegas dari semua arah. Sepintas, tampak seolah-olah ada beberapa ribu di antaranya, menciptakan tontonan yang membuat semua orang terengah-engah. Pendeta Saadib memandang, terkesima melihat Bai Xiaochun melemparkan ikan naga kedua ke dalam tasnya. Bai Xiaochun juga merasa sedikit terkejut. Mempertimbangkan betapa gila bertindaknya ikan naga surgawi, sepertinya pil fantasinya benar-benar bekerja lebih baik daripada yang dia bayangkan. Itu mungkin diperburuk oleh fakta bahwa, setelah berhari-hari memberi makan pil fantasi ikan setiap hari, dia tiba-tiba berhenti selama beberapa hari. Ketika gejala penarikan muncul, ikan merasa seperti mereka benar-benar kelaparan. Oleh karena itu, bahkan potongan aura fantasi pil pada kait sudah cukup untuk membuat mereka gila. Ini besar, pikirnya gugup. Untungnya, pil fantasinya tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak akan meninggalkan jejak yang dapat dideteksi. Selain itu, pil obat dari Heavenspan Realm berbeda dari yang ada di Eternal Immortal Domains. Struktur mereka berbeda pada tingkat fundamental. Yang paling penting, dia tidak bisa mengabaikan semua ikan ini yang jelas terhubung kepadanya oleh takdir. Mempertimbangkan bahwa mereka tampaknya ingin melompat ke dalam api dan dimakan olehnya, dia mengertakkan gigi dan melemparkan garisnya untuk ketiga kalinya. Semua orang memandang dengan gugup. Pendeta Saadib bahkan berhenti bernapas. Kali ini, hasilnya bahkan lebih dramatis daripada dua kali pertama. Bahkan, itu sangat sehingga langsung menimbulkan keributan besar di antara kerumunan, dan menyebabkan Preceptor Saadib terhuyung mundur seolah-olah dia tersambar petir dari surga. Kali ini, pancingnya bahkan tidak pernah mencapai air. Lusinan ikan naga melompat ke udara untuk mencoba mendapatkannya. Air terciprat kemana-mana ketika ikan menggeliat dan berjuang untuk mencoba menjadi yang pertama mencapai kail. Semakin banyak ikan naga mulai meletus dari air, menyebabkan kerumunan berteriak kaget. Akhirnya salah satu dari mereka berhasil. Dengan kegembiraan dan kebanggaan besar, ikan itu menggigit kail, dan membiarkan Bai Xiaochun memasukkannya. Hanya dengan susah payah Bai Xiaochun berhasil mengeluarkan kail itu dari mulutnya sebelum memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Faktanya, satu-satunya alasan dia berhasil mendapatkan kail sama sekali adalah karena, dalam perjuangan, aura pil kebon telah terhapus. Kerumunan, tentu saja, tidak bisa diam. Apakah ini memancing? Aku belum pernah melihat orang yang terhubung oleh takdir dengan begitu banyak ikan naga. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Sesuatu yang sangat aneh. Setelah mendengar apa yang orang katakan, Bai Xiaochun mulai merasa sedikit bersalah. Dia juga merasa tidak enak dengan betapa terkejutnya Preceptor Saadib. Setelah menyingkirkan ikan naga ketiga, ia memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk berhenti memancing. Mereka, benar-benar berebut kait. Preceptor Saadib bergumam pada dirinya sendiri, menatap Bai Xiaochun dengan kaget-kaget. Kemudian dia berpikir kembali ke kailnya sendiri, yang tidak pernah dimakan oleh seekor ikan pun. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa pengalaman mancing selama lebih dari 100 tahun sepertinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keterampilan Bai Xiaochun. Melihat Bai Xiaochun hendak pergi, dia tiba-tiba menerjang untuk menghalangi jalannya. Saat Bai Xiaochun memandangnya dengan waspada, tatapan pria itu perlahan-lahan mulai beristirahat, di tiang pancing Bai Xiaochun. Rekan Daois Bai, apakah pancing itu dijual? Bab 1062, sesuatu yang besar. Hah? Bai Xiaochun awalnya bingung. Namun, setelah melihat mata merah Preceptor Saadib yang gila bergeser untuk melihat alat pancingnya, ia menyadari kebenaran. Pria itu dengan jelas sampai pada kesimpulan bahwa ada sesuatu yang istimewa pada perlengkapannya yang memungkinkannya untuk mengikat begitu banyak ikan naga.
Yah, kurasa itu masuk akal, pikirnya. Nenek moyang dewa yang luar biasa ini telah memancing di sini selama lebih dari 100 tahun, dan jelas memiliki mata yang sangat tajam. Dari cara preceptor Saadib bernafas, sepertinya dia kesulitan mengendalikan diri. Sebutkan harga kamu, rekan Daois Bai, katanya. Aku ingin perlengkapanmu itu. Jika dia berurusan dengan orang lain, dia mungkin akan mencoba mengambil pancing dengan paksa. Tapi Bai Xiaochun adalah Adipati Heavenspan. Dia memiliki posisi tinggi dalam pemerintahan dan juga basis budidaya yang tinggi. Bahkan yang lebih berpotensi mengancam adalah kenyataan bahwa dia adalah pemimpin alam Heavenspan. Karena itu, menggunakan kekerasan padanya bukanlah suatu pilihan. Dia hanya bisa mencoba membuat kesepakatan. Ketika orang banyak mendengar apa yang dikatakan, mereka tiba-tiba melihat pancing, dan mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Segera, banyak mata mulai menyala dengan hasrat atas apa yang mungkin bisa dilakukan. Preceptor Saadib adalah tipe orang yang kebanyakan orang tidak akan tersinggung, namun masih ada beberapa pembudidaya di kerumunan yang mengeluarkan slip batu giok untuk mengirim pesan ke orang-orang penting. Rekan Daois Bai, karena kamu baru di Saint Emperor City, aku tidak akan terkejut jika kamu kekurangan dana. Bagaimana dengan ini? Aku akan membayar kamu 1 juta batu roh untuk alat pancing itu. Apa yang kamu katakan? Dengan itu, dia berdiri di sana dengan gugup, khawatir orang lain akan mencoba untuk melompat dan mengalahkannya. Kata Bai Xiaochun, ragu-ragu. Bukannya dia tidak ingin menjual pancing, tetapi dia tahu bahwa itu tidak akan berhasil pada saat ini. Siapapun dia menjualnya akan benar-benar kacau. Sebagai orang yang baik, dia tidak nyaman dengan gagasan menipu orang sedemikian rupa. Preceptor Saadib, katanya, bahkan jika aku menjual pancing itu kepadamu, itu tidak akan berhasil. Pendeta Saadib benar-benar mulai cemas, dan bersiap untuk mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Bai Xiaochun memotongnya dengan lambaian tangan. Mengayunkan pancing ke atas bahunya dan menyelipkan tangannya yang lain ke belakang, dia menghela nafas dengan tinggi dan berkata, Pendeta Saadib, memancing membutuhkan kesabaran, kamu tahu. Seperti kata pepatah kuno, keberuntungan membawa prestasi, nasib membawa kegagalan. Pahami itu, dan itu akan membantu kamu tetap tenang dan bahkan pemarah. Perbaiki langit dan bumi di dalam hati dan pikiran kamu. Ada banyak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dalam ciptaan, yang semuanya cerdas dengan caranya sendiri. Ingat, semuanya terhubung, jika seekor ikan naga surgawi menabur takdir bersamamu, ia akan mendatangimu. Begitulah cara hidup bekerja. Kamu baru saja melihatku memancing, tetapi kenyataannya aku sedang mempertimbangkan kehidupan. Dengan temperamen seperti kamu mungkin tidak boleh membuang waktu di sini. Petik 2 titik titik. Ekspresi pendeta Saadib menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata yang telah dia ucapkan kepada Bai Xiaochun, yang dibalas dengan burung beo. Meskipun kebencian yang dia rasakan terhadap Bai Xiaochun hanya terus tumbuh, dia hanya tidak mau ditolak. Aku akan menambahkan 3 Pilgat Barrier, katanya dengan gigi terkatup. Dia benar-benar bertekad untuk mendapatkan pancing. Bahkan jika dia hanya bisa menggunakannya untuk menangkap 1 atau 2 ikan naga surgawi, itu akan sia-sia. Mulai merasa frustrasi, Bai Xiaochun berkata, Pengajar Saadib, aku benar-benar tidak bisa menjualnya. Itu tidak akan bekerja untuk kamu. Mengapa kamu membuat segalanya sulit bagi aku? Petik 2 titik titik. Dengan mata yang benar-benar merah, Pastor Saadib berkata, Hokwas. Aku menginginkannya bahkan jika itu tidak akan berhasil. Lihat, aku akan menambahkan 10 pil reruntuhan abadi. Berurusan, pikirkan ini dengan jelas. Aku orang yang sangat penting dalam dinasti Saint Emperor. Ketika Chen Su melihat aku, dia memanggil aku Tuan. Itu adalah ancaman yang jelas bahwa Saadib biasanya tidak mau melakukannya. Namun, dia merasa sangat gugup saat ini. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia balas menatapnya. Baiklah, Pak Tua, katanya dengan dingin. Jika aku menjual pancing ini kepada kamu dan itu tidak berhasil, maka jangan salahkan aku.
Semua orang di sini bisa menyaksikan apa yang baru saja aku katakan. Petik 2 titik titik. Pada titik ini, Preceptor Seadip ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian menjadi terlalu gugup dan berkata, tidak masalah. Itu adalah sejumlah besar batu roh dan pil obat. Bagi sebagian besar dewa, ini adalah jumlah kekayaan yang konyol, tetapi Preceptor Seadip sangat kaya, sehingga ia mampu membelinya. Dengan itu, ia mengeluarkan tasnya untuk dipegang dan menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya. Bai Xiaochun memeriksanya, lalu memberi Preceptor Seadip pandangan yang dalam sebelum menyerahkannya pancing. Kemudian dia mengayunkan lengan bajunya dan berjalan menuju tanah yang diberkati. Setelah dia pergi, Preceptor Seadip membawa pancing ke tempat Bai Xiaochun berdiri sebelumnya. Alih-alih melakukan dialog, dia hanya mempelajari area itu sebentar, lalu berbalik dan pergi. Semua orang memperhatikan ketika dia berjalan pergi, ingin tahu kebenaran tentang alat pancing. Namun, mereka jelas tidak akan mendapatkan jawaban sekarang, jadi kerumunan itu pergi. Pendeta Seadip berjalan-jalan di kota itu sampai ia menemukan tempat di mana ia memiliki sedikit privasi. Di sana, ia melakukan beberapa tes. Sayangnya, setiap kali dia membuang garis, ikan naga akan berenang melewati kail. Akhirnya, dia menarik garis itu, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, tetapi matanya berkedip-kedip. Apakah dia pikir aku idiot atau semacamnya? Uang itu bukan apa-apa. Mungkin pancing tidak berfungsi lagi, tetapi pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Itu mungkin tidak segera jelas, tetapi aku akan mencari tahu apa itu akhirnya. Petik 2 titik titik. Dengan itu, dia mempelajari alat pancing sedikit lebih dekat. Akhirnya, tatapannya berhenti di kait, yang ia tarik lebih dekat ke wajahnya. Dia bahkan mengendusnya. Terlihat normal, tapi pasti ada sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Pada akhirnya, banyak orang melihat benda ini mengaitkan 3 ikan naga, dan tidak pernah melihatnya gagal. Jika aku memainkan kartu aku dengan benar, aku mungkin bisa menjualnya kepada seseorang dan menghasilkan uang aku kembali. Petik 2 titik titik. Tak lama, berita mulai menyebar di Saint Emperor City tentang peristiwa hari itu. Banyak pejabat pengadilan terkejut, terutama ketika mereka mendengar tentang bagaimana Preceptor Seadip akhirnya membeli pancing. Itu sendiri membuat banyak orang mengemukakan ide mereka sendiri tentang apa yang terjadi. Bahkan Saint Emperor mendengar berita itu. Mempertimbangkan bahwa semua ikan naga surgawi miliknya, dia tahu lebih banyak tentang mereka daripada siapapun. Meskipun masalah terhubung dengan takdir ternyata benar, tidak mungkin seseorang bisa menangkap 3 ikan berturut-turut seperti itu. Penasaran, Saint Emperor mengirim akal ilahi Archaean Realm ke kolam surga untuk memeriksa semua ikan naga. Namun, dia tidak mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Dia akhirnya mengirim perintah agar pancing dibawa dari Preceptor Seadip untuk dia periksa. Tetapi alat pancing juga tidak memberikan petunjuk yang tidak biasa. Meskipun Saint Emperor masih agak curiga, ia memutuskan bahwa 3 ikan naga surgawi tidak layak diributkan. Selain itu, dia mencapai titik kritis dalam sihir Daois tertentu yang dia kembangkan. Tidak ingin terganggu, dia memasuki kamar pribadi dan mulai berkultivasi di pengasingan. Malam berlalu dengan tenang. Bai Xiaochun sangat gugup sepanjang waktu, tetapi pada saat cahaya fajar datang, matanya mulai bersinar. Tidak ada yang terjadi. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia menjilat bibirnya dan mulai bekerja. 1 ikan yang dia bakar, yang lain dia rebus, dan yang ketiga dia potong dan makan dalam hotpot. Pada saat dia menyelesaikan latihan pernapasannya, hari sudah malam. Membuka matanya, dia dengan bersemangat meraih pancing acak lain dan menemukan tempat yang bagus untuk memancing lagi. Dalam satu gerakan, dia mengaitkan lebih dari 20. Orang-orang di daerah itu tertegun seperti ayam kayu. Pada hari ketiga, setelah memastikan bahwa tidak ada yang datang untuk menimbulkan masalah baginya, ia menggertakkan giginya dan mengaitkan lebih dari 100 ikan dalam satu kesempatan. Para pejabat pengadilan tertegun, tetapi untuk Saint Emperor, ia masih dalam meditasi terpencil, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada hari keempat dan kelima, keberanian Bai Xiaochun tumbuh. Segera,
dia menangkap ratusan ikan setiap hari. Surga, sesuatu yang besar sedang terjadi. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun sudah menangkap ribuan ikan. Hanya ada 20.000 atau lebih yang tersisa di kolam surga. Petik 2 titik titik. Dia merusak fondasi kota Saint Emperor. Kolam akan kehabisan ikan segera. Petik 2 titik titik. Pada titik ini, berita tentang penangkapan ikan Bai Xiaochun menyapu seluruh dinasti Saint Emperor. Semua pejabat penting berada dalam kegemparan besar. Bahkan surga terguncang. Namun, status Bai Xiaochun sensitif, dan tidak ada dari mereka yang bisa menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menguatkan diri mereka untuk saat Saint Emperor keluar dari meditasi terpencil. Sementara itu, Heavenly Marquis Liu hanya bisa menghela nafas dan bergumam, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Bab 1063, Ikan Kamu, Yang Mulia. Masalah ikan naga surgawi adalah pembicaraan di Saint Emperor City. Tidak hanya banyak orang yang menyeringai jahat di hati mereka, banyak orang bahkan mulai mencela Bai Xiaochun di depan umum. Jauh di dalam istana kekaisaran ada sebuah sumur yang dikelilingi oleh hutan batu hias, di mana energi spiritual lebih kuat daripada tempat lain di dinasti Saint Emperor. Ada banyak mantra terbatas di daerah itu, serta harta berharga. Pemeriksaan yang teliti akan mengungkapkan bahwa waduk itu sebenarnya terhubung ke seluruh gunung tempat Saint Emperor City dan kolam surgawi dibangun. Siapapun yang bahkan dekat dengan tempat ini akan terguncang secara fisik dan mental. Itu adalah salah satu tempat yang paling terlindungi di seluruh tanah abadi. Bahkan jika Vile Emperor datang, dia tidak akan bisa mendekati tanpa dipengaruhi oleh mantra pembatas. Tentu saja, ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan benda langit seperti Gu Tianjun. Kecuali jika situasinya benar-benar mengerikan, mereka bahkan tidak akan pernah berpikir untuk mengganggu meditasi sunyi Santo Kaisar. Bagaimanapun, para pembudidaya hanya akan menyegel indera ilahi mereka dan pergi ke pengasingan absolut ketika langkah kultivasi yang sangat kritis telah tercapai. Meskipun seseorang dengan basis budidaya setinggi Saint Emperor tidak akan mungkin mengalami penyimpangan energi berbahaya jika dia terganggu, gangguan dapat menyebabkan kesalahan atau kegagalan. Tetapi pada titik ini, mereka merasa bahwa mereka tidak punya pilihan. Gu Tianjun, Chen Su, dan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah cendekiawan semuanya hadir, dan saat ini di tengah saling bertukar pandang dengan canggung. Ini semua adalah benda langit di dinasti Saint Emperor, dengan pengecualian yang keempat, yang saat ini ditempatkan di wilayah abadi kedua. Sambil menggertakkan giginya, Chen Su berbicara dengan suara keras yang dibumbui dengan ratapan, jika keadaan terus seperti ini, pada saat Saint Emperor keluar dari pengasingan. Ikan capung surgawi, akan punah. Sarjana itu dalam hati membenci Chen Su karena menunjukkan kesedihannya yang mencolok. Namun, matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia dengan keras berkata, itu sialan Bai Xiaochun. Mungkin kita harus menangkapnya dan membuat beberapa kejahatan acak untuk menuntutnya. Petik 2 titik titik. Gu Tianjun mendengus dingin. Mata berkedip dengan niat membunuh, dia berkata, menurut aku, tidak perlu mengganggu Saint Emperor. Aku akan langsung memotong pengkhianat itu Bai Xiaochun sendiri. Petik 2 titik titik. Dia tidak menyukai Bai Xiaochun sejak awal, dan hanya ingin melakukan sesuatu padanya. Hanya Chen Su dan pembudidaya setengah baya ini yang telah mencegahnya melakukannya. Dalam pendapat Chen Su dan cendekiawan, mereka adalah dinasti Saint Emperor, bukan dinasti Vile Emperor. Dalam dinasti Saint Emperor, penting untuk mengikuti aturan, dan sejauh ini, Bai Xiaochun tidak melanggar. Ditambah lagi, dia memiliki status khusus. Meskipun seperti Celestial, mereka tidak bisa hanya bergerak melawannya. Yang paling penting, mereka tahu bahwa Bai Xiaochun memiliki harta dunia. Meskipun ketiganya merasa yakin bisa menanganinya, hasil dari pertempuran seperti itu tidak akan ditentukan dengan cepat. Jika mereka bergabung, konsekuensinya bisa parah, dan jika ikan naga surgawi terkena dampaknya, itu akan lebih buruk. Gu Tianjun telah mendengarkan garis-garis penalaran seperti itu selama beberapa hari ini, sangat menyebalkan. Untuk satu hal, ia tahu bahwa dua lainnya memiliki alasan lain untuk mencegahnya mengambil tindakan.
Dan semua itu membuatnya semakin ingin melakukan sesuatu tentang Bai Xiaochun. Faktor lain adalah bahwa ketiga surgawi tahu bahwa jika ikan naga surgawi ini milik mereka, dan Bai Xiaochun melakukan sesuatu seperti ini, mereka benar-benar tidak akan membiarkan masalah ini meluncur. Mereka pasti sudah melakukan sesuatu. Sayangnya, ikan naga surgawi adalah milik Saint Emperor, bukan mereka. Dan ada satu aspek terakhir, yang paling penting dari semuanya. Bai Xiaochun telah memancing setiap hari selama setengah bulan. Dan terlepas dari kenyataan bahwa semua aristokrasi menggerutu dengan marah tentang hal itu, tidak satupun dari mereka melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Dan itu karena dia tidak pernah makan sendirian. Setiap hari, ia akan mengirim beberapa ikan naga ke surga pejabat tertentu. Itu termasuk Chen Su, sarjana surgawi, dan bahkan Gu Tianjun, kepada siapa ia telah mengirim beberapa. Tentu saja, mereka semua akan senang mendapatkan lebih banyak ikan daripada yang mereka miliki. Tetapi mereka adalah perencana yang cerdik satu dan semua, dan tidak menahan diri untuk tidak mengungkapkan kemarahan atas apa yang terjadi. Sekarang mereka datang ke sini untuk memperingatkan Saint Emperor tentang apa yang terjadi, yang juga akan memastikan bahwa mereka tidak disalahkan karena menahan diri. Beberapa saat yang lalu, mereka memastikan untuk berbicara dengan keras tentang keluhan mereka. Memperkuat suara mereka dengan basis kultivasi mereka dengan harapan bahwa mereka akan didengar oleh Saint Emperor di dalam fasilitas meditasi terpencilnya. Beberapa saat kemudian, fluktuasi yang kuat meletus dari dalam tangki, fluktuasi yang mulai mengguncang kota Saint Emperor secara keseluruhan. Sekitar waktu itu, Bai Xiaochun berada di tanah kelahirannya, di tengah makan ikan panggang. Tiba-tiba, dia menggigil, dan melihat ke arah istana kekaisaran. Beberapa hari yang lalu, rubah yang cerdik itu, Chen Su, mengisyaratkan bahwa Saint Emperor dalam meditasi terpencil. Sepertinya Saint Emperor akan segera keluar. Bai Xiaochun agak gugup, tetapi mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah memberikan sekitar 30% ikan naga yang dia tangkap dalam setengah bulan terakhir ini. Hukum gagal ketika terlalu banyak orang bersalah. Selain itu, aku menculik Celestial untuknya. Aku ragu dia akan sangat peduli pada beberapa ikan. Menggosok hidungnya, dia berdeham dan dengan lahap melahap sisa ikan yang telah dia bakar. Di kedalaman istana kekaisaran, tangki dibuka, dan Saint Emperor perlahan-lahan muncul, pakaian hijaunya berdesir di tiup angin. Tiga Celestial yang telah berkumpul dengan cepat membungkuk memberi salam. Ekspresi tak sedap dipandang bisa terlihat di wajah Saint Emperor. Mengingat betapa kerasnya makhluk surgawi berbicara beberapa saat sebelumnya, memperkuat suara mereka dengan basis kultivasi mereka, mustahil baginya untuk tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah mengirimkan akal ilahi keluar ke kota untuk memeriksa situasi, ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Semuanya membuatnya merasa sangat terguncang. Lagi pula, hampir 20% ikan di kolam surga itu lenyap, membuatnya merasa ditusuk ke jantung. Ikan aku, gumamnya dengan marah, melakukan yang terbaik untuk mengendalikan pernapasannya saat ia menatap tiga langit. Secara alami, dia tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Mereka berusaha mendapatkan manfaat dari Bai Xiaochun, dan pada saat yang sama, memastikan mereka tidak terlibat. Kemudian dia mempertimbangkan berapa banyak ikan yang telah diberikan Bai Xiaochun kepada anggota aristokrasi lainnya. Meskipun dia tidak memberikan ikan kepada semua orang, dia telah memastikan untuk menyertakan semua orang yang paling penting. Menghadapi berkedut, dia menyadari bahwa apapun yang dia lakukan sekarang tidak akan seefektif meninju bantal. Tidak hanya status Bai Xiaochun sangat unik, tetapi ia juga membagikan ikan kepada terlalu banyak orang. Saint Emperor sudah bisa merasakan sakit kepala hebat datang. Dalam hal menghukum Bai Xiaochun, dia jelas tidak bisa mengeksekusinya. Dan menguncinya tidak tampak seperti opsi yang layak juga. Dia bisa memungut denda, tetapi saat ini, Bai Xiaochun hampir tidak memiliki kekayaan. Jelas, dia tidak perlu takut pada departemen itu. Dalam hal status istimewanya, Saint Emperor telah sampai pada kesimpulan bahwa hal terbaik adalah mengirim dia pergi dari ibu kota. Bermain bagus, Bai Xiaochun,
kamu memaksaku untuk membiarkanmu pergi. Beberapa saat kemudian, Saint Emperor melambaikan angan kanannya ke arah kolam surga, menyebabkan ki dingin keluar dari kota kekaisaran. Dalam sekejap mata, suara retak memenuhi udara saat kolam surga mulai membeku. Setelah 10 napas waktu berlalu, permukaan danau itu es padat. Sekarang benar-benar disegel, sehingga mustahil bagi siapapun dengan basis budidaya yang lebih rendah dari Saint Emperor untuk melakukan penangkapan ikan. Mari kita lihat bagaimana kamu memancing sekarang. Geramnya pada dirinya sendiri. Sambil mengayun-ayunkan lengan bajunya, ia mengabaikan ketiga benda langit dan kembali ke sumur untuk melanjutkan sesi meditasi terpencilnya. Para Celestial saling menatap, membersihkan tenggorokan mereka, dan kemudian pergi. Segera, berita menyebar di mana-mana tentang kolam telah disegel. Bai Xiaochun mendapat kabar dari para pejabat pengadilan bahwa ia telah menjadi ramah dengan. Meskipun ada sedikit keributan, itu bukan masalah besar. Kenyataannya, meski tidak terlalu senang dengan cara penanganannya, banyak orang menghela napas lega karena krisis khusus ini sekarang telah terselesaikan. Sangat pelit, Bai Xiaochun menggerutu. Dia adalah Saint Emperor yang perkasa. Ada lebih dari 20.000 ikan naga yang tersisa di kolam itu. Aku hanya mendapat sekitar 3.000 sejauh ini. Aku katakan 10.000 akan menjadi batas yang baik. Aku menginvestasikan banyak pil fantasi ke dalam usaha ini. Terlepas dari semua ikan naga surgawi yang telah dia makan sejauh ini, dia masih agak jauh dari terobosan basis budidaya. Sayang sekali. Namun, pemandangan kolam surgawi yang ditutupi es membuatnya ragu-ragu. Aneh, sesuatu tentang itu kelihatannya salah. Bab 1064, Yure akan menyesali ini. Bai Xiaochun sudah terkenal karena menculik Ghost Mother, dan juga statusnya sebagai Arch-Ancestor dari Heavenspan Realm. Tapi sekarang, dia bahkan lebih terkenal, berkat ikan naga surgawi. Hampir semalam bahwa nama Duke Heavenspan Bai Xiaochun mengguncang semua kota Saint Emperor. Apakah kamu mendengar? Duke Heavenspan menangkap lebih dari 3.000 ikan naga, tetapi pada akhirnya, Yang Mulia Kaisar tidak menghukumnya sama sekali. Petik 2 titik. Tidak hanya dia tidak menghukumnya, Yang Mulia Kaisar benar-benar menyegel seluruh kolam surgawi. Dia benar-benar memaksa Saint Emperor untuk menyegel kolam surgawi. Bai Xiaochun ini benar-benar tak terduga. Aku yakin jika kamu memberinya setengah bulan lagi, dia akan menangkap begitu banyak ikan naga di surga sehingga mereka punah. Segala macam pembicaraan menyebar di dalam kota, dan sekali lagi, Bai Xiaochun merasakan bagaimana rasanya menjadi pusat dari perhatian. Jumlah mata yang terkunci padanya ketika dia keluar sekarang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan menunjuk padanya dan saling berbisik. Sepertinya aku benar-benar luar biasa. Bahkan para kultivator di domain abadi eternal dapat menahan emosi mereka ketika menatapku. Dia berdeham saat dia menikmati sensasi itu. Baginya, itu tidak terasa aneh sama sekali. Bagaimanapun, dia telah mengalami situasi seperti ini berkali-kali sebelumnya. Namun, bahkan ketika dia mendesah dalam kepuasan, Wildlander Heavenly Marquis Liu memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menulis pidato panjang untuk disampaikan kepada Saint Emperor. Di mana dia benar-benar mengecam Bai Xiaochun. Kali berikutnya pengadilan sedang berlangsung, Heavenly Marquis Liu berjalan di depan semua pejabat pengadilan, dan menggenggam tangan secara formal kepada Saint Emperor. Lalu dia menyampaikan pidatonya, nyaris berhenti untuk mengambil napas saat dia berbicara. Aku, hamba kamu, akan menjelaskan cara yang digunakan Bai Xiaochun untuk mencuri ikan naga. Berdasarkan analisis ekstensif pelayanmu, serta pemahamanku tentang Bai Xiaochun, ditambah pengeluaran yang signifikan di pihakku untuk membeli ikan naga yang sebenarnya untuk dipelajari. Aku akhirnya mengerti apa yang terjadi. Yang Mulia, Bai Xiaochun pasti menggunakan beberapa jenis pil obat. Aku tidak tahu banyak tentang teknik meramu obat dari Heavenspan Realm, tetapi aku tahu bahwa mereka berbeda dari yang ada di dinasti Saint Emperor. Oleh karena itu, aku yakin bahwa dia menggunakan beberapa obat khusus untuk mendatangkan malapetaka pada ikan naga surgawi yang dihormati, dan mencuri mereka.
Ikan naga surgawi adalah korban yang tidak bersalah, dan juga harta nasional. Mereka tidak terbiasa dengan kejahatan yang bersembunyi di hati manusia. Dengan demikian, mereka dibantai dengan kejam, dalam keguguran keadilan yang paling mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya yang pernah dilakukan sejak berdirinya dinasti. Manusia dan dewa sama-sama marah, dan karenanya, aku ingin menuntut ganti rugi atas keluhan ikan naga surgawi. Yang mulia, aku mohon kamu untuk melemparkan Bai Xiaochun ke kolam surga dan membiarkan ikan memakannya. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun tersentak menanggapi kata-katanya. Pengadilan diadakan sebulan sekali, dan ini adalah pertama kalinya dia hadir. Awalnya dia gugup, khawatir ada yang akan membesarkan ikan naga. Ketika sidang berlangsung, sepertinya tidak ada yang berencana. Sang Kaisar Suci tetap hangat, dan tampaknya sudah tenang. Tapi kemudian, dengan cara yang benar-benar tidak terduga, Heavenly Marquis Liu tiba-tiba melompat keluar dengan tuduhannya. Benar-benar menyebalkan. Baiklah, Liu tua, gumamnya dalam hati. Aku mengerti bagaimana ini. Kembali ketika aku membagikan Dragonfish surgawi, aku memberikan beberapa tambahan untuk kamu, demi alam Heavenspan. Dan sekarang kamu ingin memberi aku makan ikan. Oh, kamu hanya menunggu dan melihat apa yang akan aku dapatkan untuk kamu. Terkekeh dingin di dalam hatinya, ia mulai membuat rencana tentang bagaimana cara mengajarkan pelajaran surgawi Markis Liu. Kembali di Willlands, dia akhirnya melarikan diri ke tembok besar, tapi sekarang, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Banyak ekspresi aneh bisa terlihat di wajah para pejabat di alun-alun. Mereka memandang Heavenly Marquis Liu, dan kemudian Bai Xiaochun, dan tidak ada yang berbicara. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening dengan dingin pada Heavenly Marquis Liu. Bukannya orang-orang tiba-tiba beralih ke berpihak pada Bai Xiaochun. Biasanya, mereka akan senang memukulnya ketika dia jatuh. Namun, mereka semua menerima hadiah ikan naga surgawi darinya. Meskipun mereka menyesal melakukan itu, apa yang dilakukan telah dilakukan. Bahkan Saint Emperor tidak mau mengemukakan masalah ini lagi, dan agak frustrasi karena lelaki Liu ini begitu bodoh sehingga membawa masalah ini ke pengadilan. Kerutan muncul di wajah Saint Emperor. Bagaimanapun, Bai Xiaochun adalah biang keladi dari bencana ikan naga surgawi, tetapi hampir semua orang penting lainnya di aristokrasi bergabung dalam. Itu sakit kepala yang besar tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Lebih jauh lagi, di masa lalu, dia tidak akan pernah berpikir untuk memakan ikan naga. Karena mereka adalah harta nasional, dia hanya membagikannya sebagai hadiah. Tapi sekarang, sejauh apa yang baru saja ditunjukkan Heavenly Marquis Liu, itu bukan apa-apa yang belum diketahui oleh Kaisar Suci. Setelah peristiwa utama dimainkan, ia melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap kolam surga, dan menemukan bukti yang menunjuk pada kesimpulan itu. Namun, pada titik itu tidak masalah. Selain itu, Bai Xiaochun sangat berhati-hati, dan hanya bukti yang paling jejak dan samar yang tertinggal. Jika Saint Emperor benar-benar ingin mengejar masalah ini, dia bisa melakukannya. Tetapi setelah mempertimbangkan semuanya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Tapi dia memang punya intinya. Jika dia membuka segel kolam kemudian, dan Bai Xiaochun kembali memancing, maka dia akan mencari mati. Menahan kekesalannya, Saint Emperor dengan dingin berkata, apakah kamu punya bukti, subjek tersayang? Lakukan penyelidikan, Yang Mulia. Surgawi Marquis Liu menjawab dengan penuh semangat. Kamu pasti akan menemukan bukti. Sangat baik, kamu diberhentikan. Aku akan mengatur penyelidikan. Dengan itu, Saint Emperor bangkit, menunjukkan bahwa pengadilan ditunda. Ketika orang banyak bubar, banyak pandangan dingin dilemparkan ke arah surgawi Marquis Liu. Marquis Li surgawi Liu dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan tiba-tiba menggigil ketika dia menyadari implikasi dari apa yang dikatakan Santo Kaisar. Kalian orang-orang tidak mengerti. Serunya dalam hati. Kamu akan menyesali ini. Bai Xiaochun, adalah bencana alami. Petik 2 titik titik. Marquis Li surgawi Liu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, sedangkan Bai Xiaochun sebenarnya sangat marah. Mendengus dingin,
dia melotot ke surgawi Markis Liu, lebih bertekad untuk memberinya pelajaran. Saat ini akhir musim gugur. Setelah meninggalkan pengadilan dan kembali ke tanahnya yang diberkati, Bai Xiaochun terus merenungkan bagaimana menghadapi surgawi Markis Liu, dan pada saat yang sama mempertimbangkan apa yang harus dilakukan terhadap permukaan beku kolam surga. Akhirnya, dia menghela nafas. Yah, mengingat bahwa ikan naga di surga mulai kehilangan keefektifannya, kurasa tidak apa-apa jika aku tidak menangkap ikan untuk mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan perjalanan ke tanahnya yang diberkati. Namun, pada satu titik di sepanjang jalan, ia kebetulan melihat lapisan es tebal di atas kolam surga. Dan hampir tidak bisa melihat apa yang tampak seperti ikan naga surgawi membenturkan kepalanya ke es seolah-olah akan pecah akute. Sayangnya, teknik magis yang telah digunakan untuk menyegel kolam itu terlalu kuat, membuat es tidak mungkin pecah. Namun, apa yang dilihat Bai Xiaochun menyebabkan keringat keluar di dahinya. Aku tahu aku lupa sesuatu. Pikirnya, matanya melebar dan hatinya mulai berpacu. Dia baru saja menyadari bahwa ada sesuatu yang dia abaikan. Ikan itu, sudah kecanduan fantasy pills. Kembali ketika aku memancing selama setengah bulan, aku masih kadang-kadang melemparkan beberapa pil fantasi ke dalam air untuk mengekang keinginan mereka. Tapi sekarang setelah kolam disegel, ikan sama sekali tidak punya pil fantasi. Mereka pada dasarnya pergi dari pil kalkun dingin. Lebih banyak keringat mulai menetes ke wajahnya. Yah, bukan berarti ikan itu benar-benar akan menjadi gila, bukan. Jantung berdebar, dia mempertimbangkan untuk memperingatkan Saint Emperor. Namun, sepertinya itu hanya akan meminta masalah. Yah, dia mungkin tidak akan menyalahkanku untuk ini, kan? Dialah yang menyegel kolam surgawi. Bergumam pada dirinya sendiri dengan cara ini, ia bergegas kembali ke tanahnya yang diberkati. Selama beberapa hari berikutnya, ia kesal. Bahkan daun gemerisik sekecil apapun akan mengejutkannya. Untuk beberapa alasan, ia yakin bahwa ikan naga akan benar-benar menjadi gila kapan saja. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak pil fantasi untuk mereka. Bahkan ketika dia menghela nafas dan merenungkan masalah, semua Saint Emperor City gemetar. Semuanya bergetar, mulai dari daun teratai hingga bangunan di atasnya. Bahkan istana kekaisaran dan bunga lotus bergetar. Seketika, para pembudidaya di mana-mana bergegas ke tempat terbuka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang baru saja terjadi? Apakah musuh menyerang? Para pejabat pengadilan semuanya terguncang. Chen Su dan para celestial lainnya mengirim indera ilahi mereka untuk melihat apa yang terjadi. Perasaan ilahi juga dicurahkan dari istana kekaisaran untuk menyapu semua langit dan bumi. Itu, capung surgawi. Mereka menjadi gila. Mereka memakan daun lotus. Karena ikan itu tidak dapat menembus lapisan es, mereka mulai mengunyah daun teratai, pangkal kota. Ketika Bai Xiaochun menyadari apa yang sedang terjadi, rahangnya jatuh, dan dia hampir mulai menangis. Bab 1065, Kapten Pembebasan Bersyarat. Semua ikan naga surgawi di kolam menjadi sangat gila. Meskipun kolam surga telah disegel dengan es oleh Saint Emperor, itu hanya mempengaruhi permukaan air. Karena teknik magis yang digunakan, ikan tidak bisa membuka segel. Namun, ada ribuan daun teratai di kolam juga. Tidak mungkin untuk menutup daun. Jika kolam surga adalah fondasi kota Saint Emperor, maka ribuan daun teratai adalah tanah tempat kota itu sebenarnya dibangun. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dedaunan itu, dan bunga di tengah-tengahnya semuanya bertempat di istana kekaisaran. Karena daun teratai tidak tersegel, ketika gejala penarikan ikan naga di surga mencapai titik tertentu, mereka mengubah target. Secara khusus, mereka mulai dengan rakus menyerang akar yang tenggelam ke dalam air. Itu menjadi sangat buruk begitu cepat sehingga beberapa daun mulai miring ke samping. Segera, lubang digigit di tepi beberapa daun teratai ketika banyak ikan naga menyerang mereka. Dari tampilan benda-benda, Saint Emperor City akan dilanda bencana besar. Yang paling mengejutkan adalah bahwa sejumlah besar ikan naga tidak menyerang daun teratai, tetapi, akar bunga teratai yang menjadi dasar istana kekaisaran dibangun.
Ikan yang tergila-gila meletakkannya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mulai tampak miring ke satu sisi. Gelombang kejut besar-besaran menghantam semua petani yang hadir. Segera, suara marah meledak dari istana kekaisaran. Bai Xiaochun. Semua ciptaan bergetar di bawah kekuatan suara itu. Sementara itu, Bai Xiaochun duduk di tanah yang diberkati, cemberut di ambang air mata, dan juga sangat khawatir. Ini bukan salahku. Aku baru saja makan ikan. Dan aku bukan orang yang menyegel kolam surgawi. Itu benar. Peristiwa yang terjadi setelah dia makan ikan telah di luar kendali. Dia bahkan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan solusi untuk situasi ini. Aku melakukan layanan hebat untuk dinasti. Yang aku lakukan hanyalah makan ikan. Saint Emperor adalah orang yang menyegel kolam. Sayangnya, dia tidak bisa memikirkan cara untuk memperbaiki keadaan. Pada saat ini, semua Saint Emperor City sudah astir. Saint Emperor muncul di udara, pipinya berkedut saat dia mengamati kota. Meskipun dia tidak memiliki bukti yang dapat membuktikan bahwa Bai Xiaochun bertanggung jawab atas apa yang terjadi, tampak jelas bahwa itu pasti ada hubungannya dengan kegiatan memancingnya. Dia benar-benar ingin membunuh seseorang, tetapi harus menekan keinginan itu. Dan saat ini, dia harus khawatir tentang keamanan kota, tidak menghabiskan waktu memikirkan Bai Xiaochun. Karena itu, ia mengulurkan tangan kanannya dan mendorongnya ke bawah ke kolam surga. Kekuatan tak terbatas dari basis budidaya arcayannya meletus, menutupi semua yang terlihat. Saat itu terjadi, Ki Dingin mulai bergegas ke arahnya dari seluruh penjuru tanah abadi. Langit menjadi redup dan dipenuhi dengan suara gemuruh ketika, dalam sekejap mata, Ki Dingin berkumpul di daerah sekitar Saint Emperor. Kemudian, dia melakukan gerakan mantra dan menunjukkan, menyebabkan Ki Dingin menuangkan ke kolam surgawi. Suara retakan terdengar saat es mulai menyebar dari permukaan ke kedalaman kolam. Semua dragonfish surgawi yang keras dengan cepat disegel di tempat ketika seluruh kolam berubah menjadi es. Dan hal-hal belum berakhir. Dengan wajah muram, Saint Emperor melakukan gerakan mantra lain, lalu melambaikan jari telunjuk kanannya, mengubah kekuatan basis budidaya arkaisnya menjadi energi suci. Pada saat itu, Saint Emperor mulai bersinar dengan sangat terang sehingga dia tampak seperti matahari. Sinar matahari yang menyilaukan bersinar ke segala arah, namun, itu tidak mengandung panas, hanya energi yang paling murni dan suci. Kemurnian suci memenuhi seluruh kota Saint Emperor, memasuki kolam surga beku dan kemudian menjangkau untuk menyentuh ribuan demi ribuan ikan naga surgawi yang tersegel. Semua penyakit tersembunyi dan semua kecenderungan kekerasan di dalamnya, bahkan bekas luka dari pertempuran yang telah terjadi di antara ikan naga sebelum kedatangan Bai Xiaochun. Tiba-tiba menghilang. Dalam waktu singkat, ikan naga telah dibersihkan dan dimurnikan. Bai Xiaochun bisa merasakan apa yang terjadi, dan dia tersentak kaget. Pada saat ini, dia sampai pada pemahaman yang lebih baik tentang betapa kuatnya Arkaans. Semuanya terjadi sangat tiba-tiba. Kaisar Suci melambaikan tangannya, dan ikan naga di surga menjadi tenang. Hanya butuh beberapa saat. Setelah ikan naga dimurnikan, es mencair, dan tak lama kemudian, ikan itu mulai berenang dengan malas seperti sebelumnya, tanpa jejak kekerasan atau kegilaan di dalamnya. Bai Xiaochun menghela nafas lega, seperti halnya semua pembudidaya lainnya di kota Saint Emperor, termasuk Saint Emperor. Namun, sihir yang baru saja dia gunakan tidak melakukan apapun untuk memperbaiki daun teratai yang rusak, atau bunga lotus, yang masih miring di suatu sudut. Karena itu, kemarahan masih membakar di antara penduduk kota. Saint Emperor sangat marah sehingga dia kesulitan mengendalikan diri dan tidak memukul Bai Xiaochun sampai mati. Sayangnya, mengangkat Bai Xiaochun sebagai Adipati Heavenspan tidak hanya memberi harapan kepada para pembudidaya Heavenspan dalam domain abadi-abadi, tetapi juga mengangkat spanduk perekrutan dalam dinasti Saint Emperor dinasti. Advertisements. Saint Emperor sudah mendapatkan laporan bahwa para penyuluh Heavenspan berbondong-bondong untuk menawarkan layanan mereka kepada dinastinya. Karena itu, dia pasti tidak bisa membunuh Bai Xiaochun. Suatu hari, kegunaanmu akan berakhir, dan kemudian kita akan menyelesaikan akun. Mengertakkan giginya,
Dia mengambil waktu sejenak untuk memutuskan hukuman apa yang harus diberikan karena apa yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, dia mendengus dingin dan mengeluarkan dekrit Dharma. Gaji Duke Heavenspan dengan ini akan dikurangi dengan peringkat penuh untuk 10.000 tahun ke depan. Selanjutnya, ia selanjutnya akan ditugaskan untuk mengumpulkan dan membuang kotoran ikan naga surgawi. Kekuatan sabuk berwarna akan terbatas, dan dia secara pribadi akan memperbaiki semua daun teratai di Saint Emperor City. Setelah selesai berbicara, bahkan Saint Emperor menyadari bahwa hukuman ini tidak terlalu berat. Dan kemudian dia memikirkan semua yang dikatakan Liu Yong, dan menyadari bahwa dia memang sudah diperingatkan sebelumnya tentang segalanya. Tunjuk Liu Yong sebagai kapten pembebasan bersyarat. Dengan itu, dia mengayunkan lengan bajunya dan kembali, dengan wajah muram, ke istana kekaisaran. Seluruh kota marah dengan Bai Xiaochun, yang saat ini duduk dengan sedih di tanahnya yang diberkati. Adapun Heavenly Marquis Liu, dia tidak bisa lebih bersemangat dalam hal promosinya. Jelas, Saint Emperor sekarang tahu betapa merepotkan Bai Xiaochun bisa, dan telah menugaskan Heavenly Marquis Liu untuk mengawasinya. Jangan takut, Yang Mulia. Hamba kamu akan menonton Bai Xiaochun seperti elang. Dan aku juga akan memastikan untuk membuat catatan resmi dari setiap kejahatan yang telah dia lakukan. Petik 2 titik. Saat semua orang marah, Bai Xiaochun menghela nafas dan melihat ke arah istana kekaisaran. Aku hampir menghancurkan fondasi Saint Emperor City, dan beginilah aku dihukum. Dia mengerjap beberapa kali, memikirkan betapa jelasnya bahwa Saint Emperor benar-benar ingin membunuhnya. Untungnya, dia masih memiliki tingkat keamanan. Selama hari-hari berikutnya, Bai Xiaochun yang cemberut tidak punya pilihan lain selain membersihkan kotoran ikan naga, dan secara bersamaan mengabaikan semua orang yang menunjuk dan menatapnya. Tentu saja ada yang terbalik, sementara dia bekerja keras, dia memiliki kesempatan untuk mendengar banyak gosip tentang tanah abadi secara keseluruhan. Untuk satu hal, ia dapat mengkonfirmasi bahwa Gongsun Wanner tidak berbohong kepadanya tentang sifat tingkat kultivasi. Setelah alam surgawi adalah alam arcayan, dan lebih dari itu, alam sovereign. Dia juga mendapat pesan dari Raja Hantu Raksasa, membenarkan lagi bahwa orang-orang dari dinasti Saint Emperor dan Vile Emperor dinasti tidak dapat melakukan peningkatan roh. Sedangkan orang-orang Heavenspan adalah. Itulah salah satu alasan mengapa kedua dinasti bersemangat untuk menyerap para pendatang baru. Raja Hantu Raksasa juga memiliki beberapa keluhan. Ternyata prefektur Godshifter benar-benar miskin dan berpenduduk jarang. Namun, karena sifat publik bagaimana Bai Xiaochun menculik Ghost Mother, banyak pembudidaya Heavenspan telah mengambil inisiatif untuk pergi ke sana. Sayangnya, prefektur Godshifter terletak di domain abadi kedua, dan surgawi yang memerintah di sana melangkah untuk menyebarkan banyak pembudidaya Heavenspan yang baru tiba ke prefektur acak lainnya. Raja Hantu Raksasa khawatir jika hal-hal berlanjut seperti ini, mereka pada akhirnya akan berasimilasi dengan dinasti Saint Emperor. Akhirnya, tidak akan ada lagi yang disebut petani Heavenspan. Bai Xiaochun tidak terlalu senang dengan berita itu. Mungkin itu akan baik untuk pembudidaya Heavenspan individu, yang kebanyakan hanya ingin menetap dan hidup damai. Namun, Bai Xiaochun ingin setidaknya memberi mereka pilihan dalam masalah ini. Entah berasimilasi dengan dinasti Saint Emperor, atau memilih untuk mengingat rumah mereka yang sebenarnya. Dinasti Saint Emperor tidak memberi mereka pilihan, tetapi Bai Xiaochun berharap untuk melakukan hal itu. Dan dia akan menghargai apapun yang mereka pilih. Satu-satunya cara aku bisa melakukan itu adalah menjadi lebih kuat. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, matanya mulai berkilau. Makan ribuan ikan naga akhirnya mengurangi efektivitasnya. Namun, prosesnya datang dengan manfaat besar. Life Forever Codex miliknya sekarang hanya berjarak satu rambut dari lingkaran hebat. Begitu dia mencapai lingkaran besar, dia bisa melakukan upaya untuk meninggalkan alam demigod dan menjadi celestial dengan melangkah ke alam Mahayana. Aku membutuhkan lebih banyak tanaman roh yang dapat digunakan untuk meramu pil abadi. Mengambil napas dalam-dalam. Dia melihat sekeliling pada Saint Emperor City dan mencoba memikirkan apa yang bisa dia gunakan untuk meningkatkan basis budidayanya.
Bab 1066, Perjamuan Lotus. Namun, bahkan setelah banyak pertimbangan, dia tidak bisa memikirkan apapun yang akan membantunya mempercepat kemajuan kultivasinya. Dan ikan naga surgawi tidak lagi menjadi pilihan. Kurasa aku harus meramu beberapa pil, gumamnya pelan. Meskipun teknik di Eternal Lens berbeda dari yang ada di Heavenspan Realm, dan sangat mahal, Bai Xiaochun tidak bisa memikirkan opsi lain. Yang paling penting, ia memiliki banyak tanaman obat di dalam tasnya. Aku juga punya sisa dendeng ikan. Dia sebenarnya menangkap terlalu banyak ikan untuk dimakan sekaligus, dan karena itu mengeringkan sebagian untuk disimpan nanti. Aku bertaruh orang akan membayar 1 sen cukup untuk dendeng seperti ini. Meskipun meramu beberapa pil sepertinya prospek yang menarik, ia juga ragu-ragu. Lagi pula, selama bertahun-tahun, menjadi jelas bahwa hal-hal aneh terjadi setiap kali ia meramu pil. Dan jika sesuatu bencana terjadi di Saint Emperor City begitu cepat setelah insiden ikan naga surgawi, itu akan sangat buruk baginya. Setengah bulan lagi berlalu di mana Bai Xiaochun melakukan pekerjaan pembersihannya. Ikan naga benar-benar kembali normal, dan dia hanya bisa menggertakkan giginya ketika dia menyaksikan hari-hari berlalu. Akhirnya, dia membuat keputusan. Dia membeli peralatan yang dia butuhkan untuk membuat obat, dan kemudian menghabiskan beberapa hari membuat semua persiapan yang diperlukan. Baru kemudian dia bergumam, aku akan benar-benar berhati-hati. Semuanya, harus baik-baik saja. Petik 2 titik. Mungkin itu karena keahliannya dalam meramu obat-obatan telah meningkat, atau mungkin karena dia terlalu berhati-hati. Either way, bahkan setelah meramu beberapa batch pil, tidak ada yang luar biasa terjadi. Bai Xiaochun sangat gembira, tetapi pada saat yang sama, telah mempelajari pelajarannya dari masa lalu di mana ia dengan bangga menganggap bahwa ia telah berhasil. Karena itu, ia terus sangat berhati-hati. Meskipun itu membuat segalanya butuh lebih banyak waktu, itu juga memastikan bahwa segalanya berjalan sangat lancar. Waktu terus berlalu. Bai Xiaochun akan menghadiri pengadilan setiap bulan, tetapi sebagian besar waktu, dia hanya berdiri di sana dengan bosan, atau bahkan hanya menutup matanya dan mengabaikan apa yang sedang terjadi. Satu-satunya kegiatan utamanya adalah meramu pil. Beberapa bulan lagi berlalu. Kultivasinya tidak berkembang secepat ketika ia makan ikan naga, tetapi tumbuh lebih stabil, dan memang mengalami beberapa kemajuan. Dari apa yang dia tahu, hanya perlu beberapa tahun baginya untuk mencapai lingkaran besar alam demigod. Dalam bulan-bulan yang berlalu, para pejabat pengadilan dan Saint Emperor memperhatikan bahwa ia tidak menonjolkan diri. Tidak ada insiden buruk, dan karena itu, mereka mulai bernapas lega dalam hati. Di luar, mereka bersikap sok suci seperti biasa dengan senyum dan kata-kata yang sama. Bagi orang-orang dari dinasti Saint Emperor, tidak masalah berapa banyak yang disimpan Bai Xiaochun, dia masih orang asing. Bai Xiaochun hanya pura-pura tidak mengerti cara berbicara merendahkan mereka. Dia menghabiskan hari-harinya meramu pil dan bekerja pada kultivasinya. Akhirnya, Saint Emperor City memasuki periode kedamaian dan ketenangan yang berlarut-larut. Satu-satunya orang yang tidak bahagia adalah Heavenly Marquis Liu. Dia telah mengasah pedang pepatahnya saat dia menunggu Bai Xiaochun menyebabkan masalah, tetapi bahkan setelah semua waktu berlalu, tidak ada yang terjadi. Semua kedamaian dan ketenangan membuat Heavenly Marquis Liu sangat gugup. Dia pasti telah menetas beberapa plot besar. Yakin akan hal ini, dia mulai menonton Bai Xiaochun lebih dekat. Dan dengan demikian hari-hari berlalu. Musim gugur menjadi musim dingin, dan hawa dingin menetap di tanah dinasti Saint Emperor. Akhirnya, polong biji teratai mulai muncul di permukaan air. Ketika para pembudidaya kota Saint Emperor memperhatikan hal ini, mereka menjadi sangat bersemangat, dan berita dengan cepat mulai menyebar. Polong biji teratai keluar. Jangan bilang bahwa kita akan diberkati dengan serangkaian perjamuan Lotus Agung. Terakhir kali polong biji teratai muncul adalah setengah siklus 60 tahun yang lalu. Aku mendengar bahwa siapapun yang cukup beruntung untuk makan biji lotus akan memiliki kemajuan basis budidaya yang signifikan. Petik 2 titik.
Itu pasti karena Yang Mulia Kaisar Suci menggunakan kemampuan ilahi khusus itu di kolam surga awal tahun ini. Itulah mengapa polong biji teratai muncul lebih awal dari biasanya. Petik 2 titik titik. Ketika berita menyebar, orang banyak akan berkumpul di tepi daun teratai untuk melihat polong biji teratai, yang jumlahnya puluhan. Seiring dengan polong datang aroma harum yang memenuhi Saint Emperor City, dan akan merangsang basis budidaya siapapun yang menghirupnya. Ada gebrakan di kota itu sehingga Bai Xiaochun mendengar tentang apa yang terjadi meskipun dia tidak meninggalkan kediamannya. Dan tak lama, dia bisa mencium aroma yang tidak biasa. Buah biji teratai. Penasaran, dia keluar dan mulai bertanya-tanya. Apa yang dia temukan menyebabkan matanya menyala. Aku terlalu fokus pada ikan naga surgawi sebelumnya. Bagaimana aku bisa lupa bahwa kolam surgawi juga memiliki bahan-bahan berharga lainnya di dalamnya? Dia benar-benar tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan yang muncul di wajahnya. Alasan mengapa Saint Emperor City dibangun di kolam surga ini adalah karena teratai abadi-abadi yang ada di dalamnya. Itu adalah satu-satunya bunga teratai seperti itu di dalam seluruh tanah abadi, dan merupakan kecemburuan dari Kaisar Vile sendiri. Itu dianggap sebagai harta berharga milik seluruh kota. Akarnya menyebar jauh dan luas, dan meskipun hanya memiliki satu bunga, ia memiliki banyak daun. Selanjutnya, setiap 100 tahun atau lebih, itu akan mengirim polong biji teratai ke permukaan air. Benih dalam polong itu tidak seperti biji lotus biasa, dan pada kenyataannya, setelah dipanen, hampir seperti pil abadi. Benih semacam itu dianggap sebagai harta berharga dalam dinasti Saint Emperor, dan tentu saja, Saint Emperor telah menetapkan aturan ketat tentang bagaimana mereka dapat dipanen. Bahkan, hanya dia sendiri yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Selain itu, ia hanya akan memanen 1000 benih secara total. Biasanya, sejak saat polong biji teratai pertama muncul hingga yang terakhir, dan semua 1000 benih dipanen, hanya beberapa minggu yang akan berlalu. Kebiasaan lain adalah bahwa, ketika biji teratai muncul, dan benih dipanen, Saint Emperor akan melempar serangkaian jamuan makan. Semua pejabat pengadilan akan hadir, dan akan menyesap alkohol abadi sementara Saint Emperor menghiasi mereka dengan pertunjukan sihir kuno. Kemudian, dia akan memberi hadiah kepada individu tertentu dengan biji lotus. Dari total 1000 benih, hanya sekitar 300 atau lebih yang akan diberikan kepada masing-masing anggota pengadilan. 200 lainnya akan diberikan sebagai hadiah kepada orang-orang yang telah melakukan layanan besar bagi dinasti. Tambahan 200 akan dikirim dan dijual di lelang. 300 sisanya akan tetap di Istana Kekaisaran untuk digunakan sebagai bahan untuk meramu pil. Beberapa lusin buah teratai telah mencapai permukaan air, dan karena itu, semua orang sudah membicarakan kemungkinan serangkaian perjamuan teratai. Orang-orang di seluruh dua wilayah abadi yang dikendalikan oleh dinasti Saint Emperor semakin bersemangat, dan klan-klan besar mulai membuat persiapan untuk mengirim perwakilan ke ibu kota. Biji teratai yang mirip dengan pil abadi. Bai Xiaochun tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya ketika dia berpikir tentang apa yang telah dia pelajari. Sebagai Duke Heavenspan, aku harus menerima salah satu dari mereka sebagai hadiah, kan? Antisipasinya tumbuh ketika beberapa hari berlalu. Kemudian, suara lonceng berdentang bergema keluar dari Istana Kekaisaran. Jamuan lotus yang sudah ditunggu-tunggu pengadilan akan segera dimulai. Mencoba untuk menjaga kegembiraannya terkendali, Bai Xiaochun mengatur pakaiannya dan menuju ke istana. Setelah tiba, dia melihat bahwa alun-alun besar dipenuhi dengan ribuan meja perjamuan, yang di atasnya tersebar berbagai alkohol yang enak dan buah abadi. Yang banyak ditemani pelayan putri istana yang hendak dilayani. Beberapa pembudidaya penting sudah hadir, duduk di berbagai meja dan terlibat dalam obrolan ringan. Chen Su ada di sana, begitu juga Gu Tianjun dan para celestial lainnya. Ketika Gu Tianjun melihat Bai Xiaochun, dia hanya melihat ke arah lain. Adapun Chen Su, dia tidak benar-benar menyukainya, tetapi masih menempel senyum hangat di wajahnya. Sebagian besar pembudidaya penting lainnya bereaksi serupa. Rasa jijik yang berkedip-kedip di mata mereka adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan perhatikan.
Tetapi mengingat tingkat basis kultivasi Bai Xiaochun, dan keakrabannya dengan sifat orang, ia bisa melihatnya dengan jelas. Yah, jika itu bukan Duke Heavenspan. Dia biasanya terlambat ketika datang ke pengadilan, tapi sekarang dia lebih awal. Petik 2 titik titik. Duke Heavenspan berasal dari dunia yang sangat kecil. Mungkin, dia bahkan belum pernah melihat lotus abadi sebelumnya. Mempertimbangkan pangkatnya, Saint Emperor mungkin akan memberinya benih sebagai hadiah. Petik 2 titik titik. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku bertaruh Duke Heavenspan adalah orang pertama dari alam Heavenspan yang pernah makan salah satu biji teratai abadi ini. Hanya sedikit orang biasa yang seberuntung dia. Dia lebih baik memastikan untuk memakannya perlahan dan menikmati rasanya. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun mendengar semua pembicaraan tentangnya, tetapi hanya berdeham dan pura-pura tidak memperhatikannya. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia menemukan tempat di dekat bagian depan alun-alun, di mana dia duduk di tengah orang banyak. Bersihkan tenggorokannya, dia berkata tanpa berkedip, sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar merindukan bagaimana, kembali ke alam Heavenspan. Aku akan terus mengunyah biji teratai berumur 100.000 tahun. Aku biasanya akan memuntahkan mereka. Aku kebanyakan hanya memasukkannya ke mulut untuk rasa. Aftertaste akan bertahan sepanjang hari, dan benar-benar tak terlupakan. Aku berasumsi aku tidak akan pernah menikmati itu lagi. Siapa yang mengira aku akan bertemu dengan biji teratai abadi di sini? Sayang sekali tidak ada ayam ekor roh di sini. Kamu tahu, ada satu jenis unggas abadi di mana aku berasal yang berevolusi langsung dari hukum alam surga dan bumi. Kami menyebut mereka ayam ekor roh pemusnah surga yang menghancurkan bumi. Kami biasanya memanggangnya dengan biji teratai salju berumur 10.000 tahun, dan kemudian menambahkan beberapa paprika abadi berumur 500.000 tahun. Ah, sekarang itu adalah rasa yang akan pergi bersamamu melalui reinkarnasi. Sedihnya, aku hanya cukup penting untuk memakan beberapa ribu dari mereka. Dengan itu dia menghela nafas, kilau cahaya kenangan berkelip kuat di matanya. Bab 1067, Barang Bagus. Keheningan berlangsung lama ketika semua orang di dekatnya memandang Bai Xiaochun, ekspresi aneh di wajah mereka. Membual bukanlah hal yang aneh, tapi bukan tingkat pemalsuan ini. Selanjutnya, dia mengatakannya dengan wajah yang benar-benar lurus sehingga tampak sangat meyakinkan. Kemudian orang-orang mulai memikirkan kembali bagaimana dia telah menyombongkan bahwa Kaisar File pada dasarnya beruntung tidak diculik olehnya. Pada titik ini, Chen Su berdeham dan mengubah topik pembicaraan, memulai percakapan tentang kultivasi dengan Gu Tianjun. Yang lain hadir memalingkan muka, dan mulai mengobrol dan tertawa di antara mereka sendiri. Tidak ada yang membawa benih teratai lagi, tampaknya tidak ingin memberi Bai Xiaochun kesempatan untuk sesumbar. Kemegahannya membuat mereka merinding. Teratai salju berumur 100.000 tahun. Aku kira beruntung tidak dipilih selama itu. Petik 2 titik titik. Ayam ekor semangat pemusnahan surga yang menghancurkan bumi. Membual itu baik-baik saja, tetapi apakah dia benar-benar harus menganggapnya begitu serius? Nama itu tentu saja cukup mewah. Jika itu benar, maka aku bertaruh jika mereka memiliki ikan naga surgawi, mereka akan menyebut mereka langit berbintang surga abadi tak terkalahkan paragon naga laut tak tertandingi. Petik 2 titik titik. Yang terburuk adalah paprika abadi berusia 500.000 tahun. Sialan. Aku belum pernah mendengar apapun yang berusia 500.000 tahun. Petik 2 titik titik. Mengutuk diam-diam, semua orang mengabaikan Bai Xiaochun, yang membuatnya merasa cukup senang. Melihat dengan bangga kekerumunan, dia mendengus di dalam hatinya. Meskipun dia tidak merasa dirinya pembual yang ulung, jika dia didorong cukup jauh, dia bisa melepaskan kebanggaan orang-orang seperti yang Eternal Lens mungkin tidak tahan. Para penggarap yang lebih bersemangat mulai berdatangan, termasuk Preceptor Saadib. Meskipun Preceptor Saadib membenci Bai Xiaochun dengan penuh gairah, dia tersenyum dan mengucapkan salam sopan. Orang lain yang Bai Xiaochun telah berikan Dragonfish surgawi juga datang untuk mengobrol sedikit. Mereka semua membencinya dengan prasangka bahwa senyum mereka tidak bisa disembunyikan. Namun,
Mengingat berapa banyak waktu yang dihabiskan Bai Xiaochun di kota Saint Emperor, dia sudah terbiasa dengan itu. Bahkan, jika mereka mengubah cara mereka, dia akan merasa aneh. Karena dia terbiasa dengan cara mereka berinteraksi, dia menempel senyum ke wajahnya sendiri dan mengobrol dengan ramah. Mengambil setiap kesempatan yang dia berikan untuk menyombongkan diri dan membual. Segera, kursi sebagian besar penuh, dan lebih banyak bel berbunyi. Semua orang pergi tepat ketika Saint Emperor masuk, tersenyum hangat ketika kerumunan bangkit dan membungkuk memberi salam. Setelah mengambil tempat di kursi kehormatan, dia melihat sekeliling kerumunan dan bahkan memberi Bai Xiaochun anggukan. Duduk, semuanya. Hadirin sekalian, hari ini adalah perjamuan lotus, di mana aku akan memberikan biji teratai abadi kepada banyak dari kamu. Petik 2 titik titik. Terima kasih, Yang Mulia. Kata semua orang serempak, lalu duduk. Bai Xiaochun mengikuti, lalu melihat sekeliling untuk mengantisipasi ketika dia menunggu Saint Emperor untuk mulai membagikan hadiah. Dia tidak harus menunggu lama. Sambil tersenyum, Saint Emperor melambaikan tangannya, menyebabkan angin kencang menendang ketika tangan besar, ilusi muncul di langit. Itu memancarkan cahaya suci yang menyebabkan kejutan untuk mengisi hati Bai Xiaochun. Ketika semua orang melihat, tangan besar itu mulai turun ke kolam surga. Saat ia menyapu pot teratai yang melayang di permukaan, mereka terbuka, memungkinkan biji teratai emas terbang keluar dari mereka. Polong yang telah dipanen tetap utuh setelah biji dikeluarkan dari mereka, dan perlahan-lahan tenggelam kembali ke kolam surga. Yang terbesar dari benih berukuran kepalan tangan, dan yang terkecil lebih seperti kenari, atau bahkan lebih kecil. Secara total, hanya beberapa lusin muncul di dalam istana di depan Saint Emperor. Lusinan biji teratai bersinar dengan cahaya keemasan, dan memenuhi seluruh aula dengan aroma harumnya. Pada saat yang sama, kabut tipis muncul, membuat istana kekaisaran tampak persis seperti surga surgawi. Aroma itu mengangkat roh semua orang yang hadir, dan untuk Bai Xiaochun, itu menyebabkan basis kultivasinya bergetar untuk mengantisipasi. Chensu surgawi, Gu surga, Sima surgawi. Kalian bertiga adalah pelindung dinasti Saint Emperor. Tanpa kamu, dinasti tidak akan ada. Seperti yang pernah aku katakan, adalah penting untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kita dalam penciptaan, termasuk biji teratai abadi yang sangat sedikit. Ketiga Dewa Langit semuanya bangkit dan menggenggam tangan secara formal, kemudian menerima banyak koleksi biji teratai yang terbang ke arah mereka. Raja Surgawi membela dinasti, dibantu oleh berbagai adipati di bawah komando mereka. Seperti yang telah aku sumpah, berkat-berkat surga pasti akan dibagikan juga kepadamu. Saint Emperor melambaikan tangannya, mengirimkan sekelompok biji teratai abadi keluar. Mereka yang menerima mereka semua membungkuk terima kasih. Dari kelompok pertama biji teratai, hanya 5 yang tersisa, sebagian besar lebih kecil daripada kenari. Jelas, benih ini belum matang sepenuhnya. Saat Bai Xiaochun melihat biji lotus menghilang tanpa ada yang mendatanginya, dia mulai cemas. Merasa agak cemburu, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya, berharap bisa menarik perhatian Saint Emperor. Hei, aku juga seorang duke, pikirnya. Rupanya, tindakannya berhasil. Mata Saint Emperor berkedip, dan setelah menatap Bai Xiaochun sejenak, dia ragu-ragu, lalu melambaikan tangan kanannya. Adipati dan markuise lain yang telah melakukan layanan untuk dinasti Saint Emperor tidak akan ditinggalkan. 5 biji teratai yang tersisa terbang keluar, dengan salah satunya menuju ke Bai Xiaochun. Dia mengulurkan tangan dengan bersemangat dan meraihnya, tetapi setelah itu, sedikit mengernyit. Mustahil untuk mengetahui apakah itu kebetulan atau tidak, tetapi sepertinya biji teratai miliknya adalah yang terkecil dan paling tidak matang. Yang benar adalah bahwa karena insiden ikan naga surgawi, Saint Emperor tidak memiliki kesan yang baik tentang Bai Xiaochun sama sekali. Namun, karena gelarnya, dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh para pembudidaya Heavenspan ke arahnya, Saint Emperor setidaknya harus membuat pertunjukan memperlakukannya dengan baik. Pada hari pertama ini, 49 biji teratai abadi telah diberikan kepada orang-orang tersayang aku.
Tidak perlu cemas. Semua orang yang telah melakukan layanan untuk dinasti Saint Emperor pada akhirnya akan dihargai. Saint Emperor sebenarnya tidak perlu hadir untuk seluruh jamuan. Setelah menawarkan beberapa kata dorongan lagi, dia berbalik dan pergi. Setelah kepergiannya, gebrakan percakapan bertambah keras. Mereka yang telah menerima biji lotus tentu saja diberi selamat oleh para penggarap di sekitar mereka, dan tak lama kemudian, suara tawa memenuhi udara. Orang-orang berkerumun di sekitar Bai Xiaochun juga, dan ketika mereka melihat betapa kecilnya benih lotusnya, mereka mengejeknya dalam hati mereka. Namun, di permukaan, mereka memberikan selamat ala kadarnya. Bai Xiaochun merasa sedikit tertekan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Setelah orang-orang di sekitarnya selesai dengan ucapan selamat mereka, dia melihat sekeliling dan memperhatikan bagaimana beberapa orang sudah mengkonsumsi biji teratai yang telah diberikan kepada mereka. Karena itu, dia melihat ke bawah ke arahnya dan tidak melihat alasan untuk tidak memasukkannya ke dalam mulutnya. Seketika, aroma yang menyenangkan memenuhi dirinya, disertai dengan panas terik. Semua lorong energi di tubuhnya berdebar selama 10 napas penuh waktu. Setelah itu, panasnya hilang, namun, dia bisa merasakan bahwa basis budidayanya telah meningkat dengan kecepatan vulkanik selama waktu singkat itu. Meskipun dia belum benar-benar berada di alam demigod akhir, kemajuan yang baru saja dia lakukan melampaui apapun dari ikan naga surgawi. Luar biasa, pikirnya, terkejut. Dia tahu bahwa biji teratai itu luar biasa efektif, tetapi tidak pernah bisa menduga bahwa mereka akan memberikan semua manfaat itu hanya dalam waktu 10 napas. Selain itu, biji tidak mengandung kotoran sama sekali, dan juga sesuai secara otomatis dengan teknik apapun yang digunakan oleh pembudidaya yang mengkonsumsinya. Mereka seperti pil obat yang sempurna yang tidak mengandung unsur racun sekecil apapun. 10 lagi, atau mungkin bahkan 5. Dengan sebanyak itu, aku bisa mencapai alam demigod yang terlambat. Jantungnya berdebar kencang dan membakar seberapa efektif benih lotus itu, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana mendapatkan lebih banyak. Akhirnya, jamuan berakhir, dan dia pulang ke rumah, di mana dia duduk untuk berpikir. Saint Emperor pasti tidak akan memberiku lagi. Ada banyak yang bisa didapat di kolam surga. Tapi menanganiku akan menyebabkan keributan besar. Kalau saja aku bisa memanennya secara diam-diam. Mengernyit dengan cemas, dia melihat keluar semua biji teratai di kolam surga, dipenuhi dengan biji-bijian, yang tidak bisa dia makan. Aku makan ribuan ikan. Aku menolak untuk percaya, bahwa biji teratai ini akan membuat aku bingung. Petik 2. Bab 1068, pertahankan suaramu. Bai Xiaochun merasa telinganya gatal karena frustrasi. Dia bertekad untuk menurunkan sebanyak mungkin biji teratai, namun, meskipun merenungkan masalah itu sepanjang malam, tidak ada yang menunjukkannya. Dia tidak tertarik menghadiri perjamuan lotus kedua. Sebagai gantinya, ia berjalan di sepanjang tepi daun teratai, melihat polong-polong biji yang melayang di permukaan danau, serta yang jauh di bawah air, dan belum naik. Dinasti Saint Emperor ini terlalu kaya, gumamnya pada dirinya sendiri, matanya merah. Aku tidak percaya mereka hanya menyimpan ikan naga dan biji teratai di sekitar kolam surga mereka. Kamu bisa melihat mereka, tapi kamu tidak bisa memakannya. Jika dia mampu mengalahkan ketiga langit dalam pertarungan, dan Saint Emperor juga, dia hanya akan menyelam ke dalam air dan mulai mengambil biji. Keinginannya hanya tumbuh semakin kuat seiring berjalannya waktu. Setelah kehancuran alam Heavenspan, dan kedatangannya di Tanah Abadi, dia menyadari lebih dari sebelumnya bahwa semakin kuat adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuannya. Dibutuhkan banyak hal untuk mencapai terobosan basis budidaya di Tanah Abadi yang asing ini. Itu akan menjadi satu hal jika dia punya banyak waktu di tangannya, tetapi saat ini, waktu bukanlah sesuatu yang dia miliki untuk disia-siakan. Beberapa hari berlalu di mana kecemasannya berfermentasi, dan perjamuan lotus berlanjut. Semua energinya terfokus pada upaya untuk mencari tahu cara mendapatkan lebih banyak biji teratai, sampai pada titik di mana ia menghabiskan setiap hari berjalan di sepanjang tepi daun teratai.
Banyak orang memperhatikan perilaku ini. Tetapi kebanyakan orang tenggelam dalam pikiran tentang perjamuan lotus. Selain itu, biji teratai bukan ikan naga, dan semua orang beranggapan bahwa tidak mungkin baginya untuk memanen secara diam-diam. Selain itu, Saint Emperor tidak lagi dalam meditasi terpencil. Dia ada di sana setiap hari, memimpin perjamuan lotus. Karena itu, para pejabat pengadilan yang bisa menebak apa yang dipikirkan Bai Xiaochun tidak benar-benar memberikan banyak bobot. Kami memiliki aturan di dinasti Saint Emperor. Tidak seorang pun, betapapun pentingnya mereka, akan pernah berpikir untuk mengambil benih lotus abadi tanpa izin. Siapapun yang melakukannya, akan melanggar aturan yang sangat penting. Banyak tawa dingin menggema di dalam hati orang-orang dari dinasti Saint Emperor. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa Bai Xiaochun penting bagi Saint Emperor. Tetapi bahkan jika dia lebih penting daripada yang sudah ada garis-garis tertentu yang tidak bisa dilintasi. Bai Xiaochun telah lolos dari hukuman nyata dalam insiden ikan naga surgawi baik karena kegunaannya untuk dinasti Saint Kaisar, dan juga karena fakta bahwa ia sangat berhati-hati. Karena itu, dinasti Saint Emperor memilih untuk membiarkan masalah ini meluncur. Tetapi biji teratai adalah benda mati yang tidak bisa terbang ke tangan Bai Xiaochun atas kemauan sendiri. Satu-satunya cara baginya untuk mendapatkannya adalah dengan mencuri mereka. Dan jika dia melakukan itu, dia akan hancur, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Karena semua hal ini, sebagian besar aristokrasi tidak terlalu memikirkan masalah ini. Terkecuali Heavenly Marquis Liu. Dia telah memperhatikan perilaku aneh Bai Xiaochun dalam beberapa hari terakhir, dan segera membuatnya waspada. Dipenuhi dengan kegembiraan, dia mulai mengawasi Bai Xiaochun bahkan lebih dekat dari biasanya. Kembali ketika dia pertama kali ditunjuk sebagai kapten pembebasan bersyarat, dia sangat antusias memantau Bai Xiaochun. Tetapi setelah beberapa bulan berlalu di mana Bai Xiaochun berperilaku baik, Heavenly Marquis Liu mulai merasa gugup bahwa tidak ada lagi yang akan terjadi. Kamu licik seperti tikus, Bai Xiaochun. Tapi kamu tidak akan bisa menghindari mataku yang tajam. Ketika tiba saatnya untuk memonitor Bai Xiaochun, Heavenly Marquis Liu tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam tanahnya yang diberkati, tetapi begitu dia pergi ke tempat terbuka. Dia bisa mengawasinya diam-diam dari bayang-bayang. 3 hari lagi berlalu. Para pejabat dengan bangga terus menghadiri perjamuan lotus, dan Heavenly Marquis Liu mempertahankan kewaspadaan penuh. Bai Xiaochun akhirnya menyadari bahwa Heavenly Marquis Liu membayangi dirinya. Tetapi sekitar waktu yang sama, dia datang dengan sebuah rencana yang dia yakin akan berhasil. Ini satu-satunya cara aku bisa melakukannya, pikirnya. Sejak saat itu, dia tidak pergi ke kolam surga untuk melihat pot bunga teratai lagi. Dia tetap berada di tanahnya yang terberkati, di mana surgawi Marquis Liu tidak bisa melihatnya. Di sana, dia melakukan gerakan mantra untuk menyegel daerah itu, dan kemudian duduk bersila untuk bermeditasi. Di luar, Heavenly Marquis Liu menemukan tempat yang bagus di dekatnya untuk mengintai tanah yang diberkati Bai Xiaochun, di mana ia tinggal. Mata terpaku pada gua abadi selama beberapa hari berturut-turut. Dia sangat bersemangat tentang apa yang akan terjadi sehingga dia bahkan tidak lelah. Dia benar-benar yakin bahwa rencana jahat apapun yang telah dibuat Bai Xiaochun akan segera dilaksanakan. Yang harus aku lakukan adalah menangkapnya dalam tindakan, dan itu akan dianggap sebagai layanan besar bagi dinasti. Pikiran belaka membuatnya lebih bersemangat. Dan ia menuangkan seluruh energinya untuk memastikan bahwa Bai Xiaochun tidak dapatkan kesempatan untuk merusak bahkan satu biji teratai. Aku tidak peduli apa rencanamu. Aku tahu kamu mencari biji teratai. Dan dengan aku memperhatikan kamu dengan cermat, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa ketahuan. Petik 2 titik. Akhirnya, Heavenly Marquis Liu menjadi gelisah dengan kegembiraan, sedangkan Bai Xiaochun masih duduk di sana bermeditasi. Selama beberapa jam, dia bahkan tidak bergerak, sampai akhirnya, malam tiba. Pada saat itu, dia diam-diam mengirim beberapa perasaan ilahi ke dalam tasnya untuk dipegang.
Keluar dari sini, kura-kura kecil, katanya. Namun, tidak ada jawaban. Setelah kehancuran alam Heavenspan, Bai Xiaochun tidak melihat kura-kura itu, tetapi benar-benar yakin bahwa dia ada di dalam tasnya. Akhir dunia pasti tidak akan menyakitinya. Tidak sabar, Bai Xiaochun sekali lagi memanggil dengan akal ilahi. Cukup dengan aktingnya, keluar dari sini. Petik 2 titik titik. Dia mendengus dingin, namun, masih belum ada reaksi. Tidak akan keluar, iya. Baik, baik, mari kita selesaikan akun. Petik 2 titik titik. Momen panjang lain berlalu. Kamu benar-benar tidak ada di sana, katanya, terkejut. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas. Yah, itu terlalu buruk. Aku kira dia tidak akan memiliki kesempatan di harta ini. Petik 2 titik titik. Mungkin kata, harta, itu sendiri, yang terlalu menarik. Begitu dia berbicara, dia mendapat reaksi dari dalam tasnya. Harta, harta apa? Suara kura-kura kecil itu samar-samar di benaknya, seolah-olah dia sedang tidur, dan baru saja bangun. Namun, hanya butuh beberapa saat untuk kembali normal. Baiklah, Xiaochun kecil, kamu memberitahu Lord Turtle harta apa yang kamu temukan segera. Pada titik ini, kepala kura-kura kecil muncul dari tas memegang Bai Xiaochun. Sebelum Bai Xiaochun bahkan bisa merespons, dia menghirup udara, dan matanya menyala. Aha, Lord Turtle telah mendeteksi aroma harta karun. Sialan. Aku tidak menyadari bahwa semua darah yang aku hilangkan membuat aku jauh lebih tidak peka terhadap harta karun. Mata melebar karena kegembiraan, kura-kura kecil bersiap untuk bergerak. Sebelum dia bisa, Bai Xiaochun meraihnya dan mendorongnya kembali ke tas memegang. Turunkan suaramu, katanya mendesak melalui akal ilahi. Kami diawasi. Sebagai tanggapan, percikan niat membunuh muncul di mata kura-kura kecil itu. Siapa? Siapa yang menyaksikan Lord Turtle yang perkasa? Siapa yang berani mencoba mencuri harta Lord Turtle? Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun berdeham dan berkata, orang ini bernama Liu Yong. Dia mengintai kita sekarang. Dia yang ingin mencuri harta kita. Petik 2 titik titik. Beraninya dia, Lord Turtle akan memukulnya hingga mati. Kura-kura kecil itu tidak membenci apapun dalam hidup selain orang yang mencuri harta darinya. Tunggu, kita bisa khawatir tentang itu nanti. Kura-kura kecil, lihat berapa banyak polong biji teratai di kolam surga di luar sana. Ada terlalu banyak untuk dihitung, dan masing-masing, seperti pil abadi. Kamu menyelinap ke sana dan menyembunyikan dirimu. Kami membagi hal-hal 30/70. Aku mendapatkan 70. Lagi pula, aku yang menemukan harta ini. Plus, aku akan membantu melindungi kamu. Petik 2 titik titik. Ini adalah rencana Bai Xiaochun. Karena biji teratai adalah benda mati yang tidak memiliki kecerdasan apapun, yang harus dia lakukan adalah mencari cara untuk mendapatkannya. Namun, karena siapa dia, dan berapa banyak orang yang curiga terhadapnya dan mengawasinya, dia akan membuat kura-kura kecil tak dikenal itu melakukan pekerjaannya untuknya. Itu adalah rencana yang sempurna. Bagian yang paling sulit adalah mencapai kesepakatan tentang perpecahan. Dia dan kura-kura itu menawar sedikit, dan akhirnya setuju untuk membagi semuanya 50/50. Kemudian, kura-kura kecil itu mulai bergerak, menghilang dari kantong memegang dan meninggalkan tanah yang diberkati. Terlepas dari seberapa dekat Heavenly Marquis Liu mengawasi, dia bahkan tidak menyadari kecepatan kura-kura melewatinya. Tidak jauh dari situ, kura-kura kecil itu memandang ke belakang dengan bangga pada Heavenly Marquis Liu di sana di tempat persembunyiannya. Kemudian dia tiba-tiba mulai menggali ke tanah. Tak lama, dia berada di depan salah satu polong benih bawah air, yang dia hirup sedikit sebelum membuka mulutnya dan menggigit besar. Setelah mengunyahnya, matanya berkilauan. Jadi, Xiaochun kecil tidak berbohong. Renyah dan lesat, menjilat bibirnya, ia memakan seluruh biji polong. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia harus lebih berhati-hati, dan mulai berkeliling dengan hati-hati mengekstraksi benih tanpa merusak polong. Tak lama, dia kembali ke tanah yang diberkati, di mana dia dengan bangga melemparkan 8 biji teratai ke Bai Xiaochun.
Makan, katanya, lalu dia bersendawa. Jelas, dia telah memasukkan dirinya sendiri sebelum kembali. Biji lotus itu sangat kecil, seukuran kuku. Namun, begitu Bai Xiaochun menatap mereka, matanya menyala. Meraih mereka, dia memasukkan mereka ke dalam mulutnya. Meskipun mereka tidak sekuat yang dia miliki sebelumnya, ketika mereka melebur ke dalam mulutnya, mereka melahirkan ledakan besar panas yang meraung di dalam dirinya. Bab 1069, The Turtles Rampasan. Malam berlalu dengan damai. Segera fajar mendekat, dan surgawi Markis Liu tetap berada di luar tanah diberkati Bai Xiaochun, tidak bergerak dan bahkan tidak berkedip. Meskipun kelelahan, dia juga tidak bisa menahan kegembiraannya. Ketika langit cerah, Bai Xiaochun keluar dari tanahnya yang diberkati, menyebabkan surgawi Markis Liu bergerak dengan penuh kegembiraan. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Bai Xiaochun. Hah, gumamnya pada dirinya sendiri. Bai Xiaochun tampak dalam semangat yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang normal. Dia tidak pergi ke tepi daun teratai seperti yang dia miliki di masa lalu, tetapi sebaliknya, menyenandungkan sedikit nada ketika dia menuju ke istana kekaisaran. Ada yang salah, pikir surgawi Markis Liu ketika dia mulai mengikuti secara diam-diam. Bai Xiaochun berjalan dengan gembira ke istana kekaisaran, di mana perjamuan lotus sedang berlangsung. Meskipun tidak setiap pejabat pemerintah pergi ke perjamuan setiap hari, perjamuan masih hidup dan menyenangkan. Seperti biasa, komentar sinis dan menghina dapat terdengar ketika Bai Xiaochun datang, tapi dia mengabaikannya seperti biasa. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia duduk untuk menikmati alkohol lezat dan buah-buah abadi yang indah. Saint Emperor tidak menghadiri setiap jamuan tunggal. Tetapi melalui kekuatan arcayannya, dia akan selalu memastikan bahwa biji lotus didistribusikan. Bai Xiaochun dalam suasana hati yang indah. Marquis Li Surgawi Liu membayangi dia sepanjang hari, yakin bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Namun, dia tidak bisa menentukan apa tepatnya itu, dan akhirnya, harus menetap lagi di luar tanah yang diberkati Bai Xiaochun untuk berjaga-jaga semalaman. Itu tadi sandiwara, pikirnya. Dia melakukan semua ini hanya untuk membuat orang-orang terbiasa melihatnya. 5 hari lagi berlalu, dan hal yang sama terjadi setiap saat. Itu mendekati akhir periode perjamuan lotus, dan Bai Xiaochun sedang menikmati dirinya secara penuh. Pada siang hari, dia akan pergi ke istana kekaisaran, dan di malam hari, kura-kura kecil akan mendapatkan beberapa biji teratai untuk dibagikan oleh mereka berdua. Meskipun bijinya semua sangat kecil, mereka banyak. Dalam beberapa hari singkat yang telah berlalu, Bai Xiaochun sudah mendapatkan lebih dari 1000 dari mereka. Jumlah semata yang terlibat melebihi seberapa lemahnya mereka, dan mendorong basis kultivasi Bai Xiaochun sampai ke lingkaran besar alam demigod. Namun, dia memastikan untuk menjaga aura dari terobosannya ditekan. Sekarang, dia selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang celestial. Bahkan, dia yakin bahwa mungkin hanya perlu beberapa tahun untuk membentuk dausitnya dan mencapai terobosannya. Bai Xiaochun sadar bahwa kura-kura kecil itu mendapat manfaat lebih banyak daripada yang ia miliki, meskipun ia tidak yakin seberapa banyak. Wajah kura-kura itu bercahaya, dan cangkangnya terlihat lebih halus dan bersinar dari sebelumnya. Mengingat betapa berbahaya kura-kura kecil itu, Bai Xiaochun hanya bisa berspekulasi bahwa, jika dia telah menyerahkan 1000 biji, dia kemungkinan besar makan ribuan sendiri. Semakin dia memikirkan fakta itu, semakin khawatir dia. Bukannya dia merasa tidak enak untuk Saint Emperor, melainkan khawatir bahwa kegiatan mencuri biji teratai mereka mungkin ditemukan. Hati-hati di sana, dan jangan makan terlalu banyak. Berhentilah sementara kamu berada di depan. Kura-kura kecil itu selalu setuju untuk mematuhi nasihat yang berulang-ulang. Bai Xiaochun tidak merasa lebih baik tentang situasi ini, tapi, sudah terlambat untuk kembali sekarang. Yang terburuk terjadi ketika, beberapa hari sebelum jamuan lotus berakhir, kura-kura kecil itu tidak kembali. Bai Xiaochun langsung waspada. Jangan bilang dia tertangkap.
Mengingat apa yang diketahui Bai Xiaochun tentang kura-kura kecil itu, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menyimpan rahasia. Yang mengejutkan, Saint Emperor tidak pernah datang mengetuk. Beberapa hari kemudian, jamuan makan berakhir, dan kura-kura masih belum kembali. Bai Xiaochun sangat gugup pada saat ini. Ironisnya, ada satu orang yang bahkan lebih gugup daripada Bai Xiaochun, dan itu adalah Heavenly Marquis Liu, yang masih berjaga di luar tanahnya yang diberkati. Sialan, apa yang terjadi di sini? Mengapa Bai Xiaochun begitu tenang dan sunyi? Intuisi aku tidak mungkin salah. Dia pasti memiliki rencana induk rahasia. Petik 2 titik titik. Ketika mereka berdua duduk di sana dengan cemas, formalitas terakhir untuk mengakhiri perjamuan terjadi. Bells mengeluarkan suara dari istana kekaisaran, menarik semua pejabat untuk pertemuan terakhir di aula istana. Itu akan menjadi distribusi biji teratai terakhir oleh Saint Emperor, dan juga akan melibatkan ekspresi seremonial terima kasih oleh warga. Saat orang-orang berkumpul, Bai Xiaochun jauh lebih tenang daripada semua orang di sekitarnya. Dia dalam kondisi pikiran yang agak terganggu, dan terus-menerus melirik ekspresi orang-orang di sekitarnya, berharap untuk memperhatikan apakah ada yang menatapnya dengan aneh. Akhirnya, Saint Emperor keluar dan mengambil tempat di depan semua orang. Setelah melihat sekeliling sebentar, dia tersenyum hangat. Subjekku yang terkasih, aku sudah membagikan 800 biji teratai. Sekarang, kami akan memberi semua kultivator di bawah langit kesempatan untuk memperoleh salah satu dari 200 final, dengan membagikannya ke pasar terbuka. Adalah harapan aku bahwa dinasti Saint Emperor kita akan menjadi seperti biji teratai yang perlahan-lahan tumbuh menjadi dewasa, teratai indah yang ada untuk selamanya. Sebagai tanggapan, para pejabat yang berkumpul semua memegang tangan secara formal dan bergabung dengan suara mereka untuk merespons. Semoga dinasti Saint Emperor ada untuk selamanya. Meskipun betapa gugupnya dia, Bai Xiaochun bergabung dengan mereka. Senyum Santo Kaisar semakin hangat ketika dia mendengar suara-suara tuan rumah para pejabat. Kemudian dia melambaikan tangannya, melepaskan kekuatan basis budidaya arcayannya. Seketika, aura suci menyapu, menyebabkan tangan besar muncul tinggi di atas. Air di kolam surga beriak, dan banyak buah teratai melayang ke permukaan. Tangan itu turun, menyapu kolam untuk memanen biji teratai. Namun, kali ini, ketika tangan menyapu polong, tidak ada biji yang keluar. Polong terbuka untuk mengungkapkan lubang kosong di mana benih seharusnya. Tangan besar itu tiba-tiba berhenti bergerak. Petik 2. Saint Emperor tertegun, seperti juga semua pejabat pengadilan. Mata membelalak, dan banyak aliran indera ilahi tiba-tiba muncul untuk memeriksa situasi. Chen Su, Gu Tianjun, dan para ilmuwan surgawi semuanya terperangah. Hati Bai Xiaochun sudah berdetak kencang saat dia mengirimkan akal ilahi keluar. Ketika dia melihat semua banyak biji kosong, dia segera memasang ekspresi kaget ke wajahnya. Ekspresi Santo Kaisar perlahan-lahan tenggelam ke dalam sesuatu yang sangat suram. Melambaikan tangannya lagi, dia menyebabkan lebih banyak biji polong naik ke permukaan dan terbuka. Sekali lagi, hampir tidak ada benih yang bisa dilihat, hanya lubang kosong. Para pejabat pengadilan semuanya tersentak, dan sesaat kemudian, berubah menjadi keriuhan. Ini, di mana biji teratai? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tidak ada biji teratai? Tiba-tiba, suara Bai Xiaochun terdengar sangat keras dan berlebihan. Surga, bagaimana ini bisa terjadi? Jangan bilang bahwa ikan naga surgawi memakan semuanya. Petik 2. Di tengah hiruk pikuk seruan terkejut, ekspresi Saint Emperor berubah lebih suram. Kemudian, dia melakukan gerakan mantra dan melambaikan jarinya di kolam surga, mengirimkan aliran rasa ilahi yang mengejutkan ke dalam air. Langit menjadi redup, dan angin besar berhembus saat air mendidih dan semua polong teratai di kedalamannya naik ke permukaan. Apakah mereka dewasa atau tidak, tidak masalah. Semuanya bangkit dan kemudian terbuka, totalnya lebih dari 10.000. Ketika orang banyak melihat hasilnya, mereka tertegun.
Semua orang terguncang sampai ke itik ketika mereka melihat bahwa setiap polong biji tunggal, tanpa kecuali, hampir sepenuhnya kosong. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Tetapi Saint Emperor, ketiga dewa, semua dewa, dan bahkan para deva melihat bahwa di salah satu pot lotus itu ada kura-kura kecil, mengunyah benih lotus seukuran kepalan tangan. Ketika Bai Xiaochun melihat kura-kura kecil itu, matanya membelalak, dan jantungnya mulai berdegup kencang. Dia mengira kura-kura kecil itu diam-diam memakan beberapa ribu benih. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan makan sebanyak ini. Sialan, kura-kura macam apa itu? Berani-beraninya dia diam-diam memakan biji teratai abadi dinasti Saint Kaisar. Petik 2 titik titik. Lihat berapa banyak polong yang kosong. Dia pasti telah memakan puluhan ribu benih. Petik 2 titik titik. Sial, aku akan mengubahnya menjadi sup kura-kura. Bab 1070, Bai Xiaochun membuatku melakukannya. Kemarahan dalam teriakan kerumunan tidak mungkin lebih jelas, dan ekspresi Saint Emperor terus berubah lebih suram. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan kanannya. Penyu kecil itu sangat cepat, dan biasanya bisa menghilang tanpa jejak, tetapi dalam hal ini, dia bukan tandingan bagi Saint Emperor. Bahkan ketika kura-kura kecil itu bersiap-siap untuk berteleportasi, penyegelan magis menetap di daerah di sekitarnya. Dia berjuang, tetapi tidak berhasil. Sesaat berlalu, dan kemudian kekuatan yang kuat menyambarnya dan mengirimnya terbang ke istana kekaisaran dengan seberkas cahaya, tepat ke tangan Kaisar Saint yang terulur. Kura-kura itu jelas ketakutan, dan melawan dengan keempat kakinya, tetapi tidak ada gunanya. Segera setelah dia menyadari bahwa dia telah ditangkap oleh sosok yang begitu menakutkan, dia menjerit, "Aku terpaksa melakukannya. Itu Bai Xiaochun. Bai Xiaochun membuatku melakukannya. Dia pemimpin dalam semua ini. Kamu orang tidak tahu, dia adalah bencana berjalan. Dia memaksa aku untuk mencuri biji lotus. Aku benar-benar tidak bersalah. Aku korbannya." Petik 2 titik titik. Ketika para pembudidaya di kerumunan yang marah mendengar kata-kata kura-kura kecil itu, mereka perlahan-lahan berbalik untuk melihat Bai Xiaochun. Untuk memiliki begitu banyak orang yang menatapnya menyebabkan Bai Xiaochun berkeringat dingin. Meskipun dia tahu bahwa kura-kura kecil itu adalah bajingan yang bukan tipe yang bisa dipercaya, dia tidak pernah membayangkan bahwa kura-kura itu akan segera menjualnya. Yang lebih buruk adalah bahwa kura-kura kecil secara pribadi mengambil apa yang mungkin puluhan ribu biji teratai, dan hanya memberikan 1000 kepada Bai Xiaochun. Dalam hati, Bai Xiaochun mengutuk badai, tetapi di luar, dia hanya tampak terkejut. Lalu dia melompat berdiri dan menunjuk jari menuduh pada kura-kura kecil. "Kamu siapa? Dan bagaimana kamu tahu namaku?" "Yang mulia, ini konspirasi. Seseorang benar-benar membuatku marah." Dari amarah yang sepertinya menggema dalam suaranya, dia jelas marah karena dituduh secara tidak adil. Jika itu bukan karena masalah ikan naga surgawi, pembudidaya di sekitarnya mungkin akan diyakinkan. Tapi sekarang, tampak jelas bahwa kura-kura kecil ini bekerja sama dengan Bai Xiaochun. Kura-kura itu menuduh Bai Xiaochun, sedangkan Bai Xiaochun menuduh kura-kura itu. Jelas, mereka adalah pencuri benih, dan sekarang, mereka tertangkap basah. Lebih buruk lagi adalah bahwa Saint Emperor baru saja akan memanen 200 biji teratai untuk dijual di pelelangan kepada masyarakat umum. Saint Emperor sendiri tidak akan mendapat manfaat dari lelang yang dihasilkan, tetapi banyak pejabat yang hadir akan melakukannya. Ada banyak faktor yang berperan dalam pelelangan biji teratai, faktor-faktor yang memastikan bahwa setiap orang yang terlibat diuntungkan. Tapi sekarang, jelas tidak akan ada lelang. Dengan 70% benih lotus hilang, Saint Emperor jelas tidak akan melakukan panen lagi. Buah teratai sudah sangat rusak sehingga akan lama sekali sebelum ada lagi jamuan lotus. Kesadaran itu menyebabkan amarah mendidih di hati para celestial, yang klannya pasti akan terpengaruh secara negatif oleh perkembangan ini. Klan-klan penting seperti mereka memiliki biaya operasi yang besar, dan sekarang, mereka akan kehilangan sumber pendapatan yang sangat penting. Betapa kurang ajarnya dan cerobohnya kamu, Bai Xiaochun.
Beraninya kamu mencuri biji teratai abadi. Petik 2 titik. Saint Emperor, aku ingin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan agar Bai Xiaochun dieksekusi. Yang mulia, aku mendukung gerakan. Bai Xiaochun ini harus segera dihukum. Petik 2 titik. Istana Kekaisaran langsung menjadi seperti sarang lebah, dengan niat membunuh mentah melonjak ke segala arah. Jika itu bukan karena fakta bahwa mereka sebenarnya berada di Istana Kekaisaran, banyak dari para pembudidaya yang hadir akan sudah mulai bertarung dengan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berkeringat keras, dan megap-megap beberapa kali dalam menanggapi apa yang orang katakan. Kulit kepala menggelitik ketakutan, dia baru saja akan membuka mulut untuk berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa kura-kura kecil itu baru saja mengedip padanya dengan cara yang aneh. Kemudian, kura-kura berdeham dan berbicara dengan suara bernada tinggi yang menembus kerumunan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang mulia, semua yang aku lakukan adalah atas perintah Bai Xiaochun. Dia adalah tuanku, dan aku tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Petik 2 titik. Bai Xiaochun memelototi kura-kura itu, tetapi di dalam, dia sebenarnya agak penasaran. Setelah bertahun-tahun berurusan dengan kura-kura kecil itu, dia mulai mengenalnya dengan baik. Dan bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat aneh tentang cara dia mengedipkan matanya beberapa saat yang lalu. Dan fakta bahwa kura-kura itu segera menuduhnya dengan suara keras dan terbuka tampaknya menunjukkan bahwa dia merencanakan sesuatu. Seluruh tempat berada dalam kekacauan total. Banyak pembudidaya mengajukan permintaan kepada Saint Emperor. Kura-kura kecil itu berteriak di bagian atas paru-parunya. Bai Xiaochun berteriak, itu adalah rumah gila. Pada titik ini, Gu Tianjun tiba-tiba berbicara dengan suara sedingin es. Niat membunuh terlihat di matanya saat dia menatap Bai Xiaochun dan berkata, Saint Emperor, Bai Xiaochun ini benar-benar harus dihukum mati. Dia telah melakukan pelanggaran modal yang sifatnya benar-benar mengejutkan. Dan aku yakin orang raksasa hantu itu terlibat dalam konspirasi. Dia juga harus dibunuh. Petik 2 titik. Surgawi Markis Liu ada di sana di antara orang banyak, matanya bersinar cerah. Sejak dia ditugaskan untuk mengawasi Bai Xiaochun, dia tidak dapat menemukan bukti yang memberatkan. Tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, tidak ada satupun petunjuk yang muncul. Tetapi sekarang setelah kura-kura kecil itu ditemukan, semuanya menjadi masuk akal. Surgawi Markis Liu tidak bisa membantu tetapi merasa senang melihat Bai Xiaochun dikutuk oleh semua orang di kerumunan. Ah, pemandangan yang sangat akrab. Dia berpikir, gemetar dalam kegembiraan. Seperti apa yang terjadi di Aula Grand Heaven Master di Ark Emperor City. Itu juga pertama kalinya aku kalah dari Bai Xiaochun. Langit memang punya mata. Hal yang sama yang terjadi saat itu terjadi hari ini, tapi kali ini, aku pasti tidak akan kalah. Dengan itu, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa dengan gila-gilaan. Sambil melangkah keluar ke tempat terbuka, dia mengabaikan kerumunan yang lain untuk memelototi kura-kura itu sejenak. Kemudian dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam pada Saint Emperor. Pada saat ini, Surgawi Markis Liu merasa seperti dia satu dengan semua ciptaan. Mengangkat suaranya dengan keras, dia berkata, Yang mulia, aku telah merangkum 500 kejahatan yang telah dilakukan Bai Xiaochun ini. Dan ingin mengambil kesempatan hari ini untuk mendaftarkannya ke publik. Pertama adalah kejahatan. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengatakan kejahatan pertama, Saint Emperor, yang berdiri di sana di depan orang banyak memegang kura-kura kecil. Melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Tawa renyahnya yang jernih memenuhi seluruh kota Saint Emperor, menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Surgawi Markis Liu terganggu, dan kemarahan para pejabat yang berkumpul tiba-tiba ditekan. Baik, besar, luar biasa. Saint Emperor kemudian tertawa lagi, wajahnya seperti topeng sukacita dan kegembiraan saat dia menatap kura-kura kecil itu. Menimbang bahwa dia adalah seorang arcayan, itu tidak biasa melihat dia bertindak dengan cara yang emosional. Semua orang terkejut, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, kecuali 3 surgawi.
Mata mereka berkedip ketika mereka melihat kura-kura kecil itu, dan sesaat kemudian, ekspresi keheranan bisa terlihat di wajah mereka. Penyu abadi, kata Saint Emperor, suaranya sedikit gemetar. Penyu abadi, itu penyu abadi. Roh pendamping yang legendaris, unik, dan unik dari bunga abadi. Untuk memiliki penyu abadi di kota Saint Emperor adalah pertanda baik. Ini menunjukkan bahwa dinasti Saint Emperor ada kekuatan sejati dan ortodoks di tanah abadi, sesuatu yang akan bertahan dalam ujian waktu dan bertahan selamanya. Petik 2. Bai Xiaochun tertegun. Kembali ketika Gravekeeper telah mengekstraksi darah dari kura-kura kecil untuk membantu Bai Xiaochun, dia ingat pernah mendengar sesuatu tentang penyu abadi, tapi dia kebanyakan tidak sadar. Dan tidak pernah mengejar masalah ini. Akhirnya, Saint Emperor menjentikkan lengan bajunya dan mengeluarkan proklamasi. Biarkan turtle abadi dinamai Saint Turtle dari dinasti Saint Emperor. Kura-kura ini sekarang menjadi simbol bangsa kita, dan mewakili aku kemanapun dia pergi. Untuk mempersembahkan kura-kura ini sebagai hadiah, Bai Xiaochun akan diberi sabuk 7 warna, dan 10 pil abadi. Terengah-engah dapat terdengar dari para penggarap yang berkumpul ketika mereka memandangi kura-kura kecil itu.